Apa yang akan ditemukan oleh seorang miliarder ketika ia diam-diam mengikuti petugas kebersihannya ke sebuah rumah kosong? Kebenaran yang akan diungkapkan oleh anak-anaknya sendiri akan mengubah hidupnya selamanya. Hujan deras menghantam kaca jendela di lantai 35 gedung perkantoran tertinggi di kota. Bima Sanjaya, dengan tangan gemetar, memegang laporan keuangan yang baru saja mengubah segalanya. Angka-angka itu tidak berbohong. Seseorang telah mencuri dari perusahaannya, dan kecurigaan langsung mengarah ke Departemen Kebersihan. Tidak mungkin, gumamnya sambil matanya menyapu setiap baris dokumen. Selama bertahun-tahun, ia menaruh kepercayaan buta pada staf kebersihannya, terutama pada Siti Rahayu. Wanita pendiam yang selalu bekerja hingga larut malam ketika ia masih berada di kantor. Namun, fakta-fakta itu tak terbantahkan. Persediaan mahal telah hilang, produk pembersih khusus yang hanya dapat diakses oleh staf malam. Detektif swasta yang ia sewa beberapa minggu lalu akhirnya menyerahkan laporan awal. Kamera keamanan menunjukkan gerakan mencurigakan, siluet-siluet membawa kotak setelah jam kerja. Bima merasa seolah jantungnya dicabut. Bagaimana mungkin orang yang paling ia percayai, satu-satunya karyawan yang tahu setiap sudut pribadi kantornya, dapat mengkhianatinya dengan cara ini? Malam itu, saat Siti menyelesaikan rutinitas membersihkannya, Bima tetap tersembunyi di kantornya dengan lampu dimatikan. Melalui celah pintu, ia mengamati setiap gerakan wanita yang telah membersihkan ruangannya selama lebih dari 3 tahun. Gerakannya sama seperti biasa, teliti, hormat, hampir khidmat terhadap setiap benda yang ia sentuh. Namun, kemudian terjadi sesuatu yang membuat darahnya membeku. Siti berjalan menuju lemari persediaan dengan kunci yang seharusnya tidak ia miliki. Bima melihat bagaimana ia mengambil beberapa produk pembersih industri, desinfektan khusus, dan barang-barang mahal lainnya yang ia simpan dengan hati-hati dalam tas besar. Hatinya hancur berkeping-keping saat kekhawatiran terburuknya terkonfirmasi. "Aku tidak percaya," bisiknya pada dirinya sendiri, merasakan pengkhianatan membakar dadanya seperti asam. Selama bertahun-tahun ia telah bermurah hati kepada karyawannya, membayar gaji yang adil, dan memberikan bonus pada tanggal-tanggal khusus. Mengapa Siti melakukan hal seperti itu? Mengapa ia mempertaruhkan segalanya hanya demi beberapa produk pembersih? Ketika Siti selesai dan menuju lift, Bima membuat keputusan yang akan mengubah segalanya. Ia tidak akan menelepon polisi. Ia tidak akan langsung menghadapi wanita itu. Ia perlu mengerti mengapa. Ia perlu tahu apa yang telah mendorongnya menjadi seorang pencuri. Diam-diam, Bima mengikuti Siti ke tempat parkir. Dari dalam Toyota Alphard hitamnya, ia menjaga jarak yang aman sementara bus kota tua itu melaju di jalanan basah kota. Jantungnya berdebar dengan campuran kemarahan dan kekecewaan yang belum pernah ia alami. Wanita ini telah melanggar kepercayaannya dengan cara yang paling keji. Bus itu berhenti beberapa kali sebelum Siti turun di sebuah kampung yang belum pernah dikunjungi Bima. Itu adalah zona di mana jalanan tidak beraspal, di mana rumah-rumah tampak dibangun dari kain perca bahan-bahan yang berbeda, di mana kemiskinan terhirup di setiap sudut. Bima terus menjaga jaraknya, Toyota Alphardnya sama sekali tidak cocok dengan lingkungan sekitar. Siti berjalan selama 20 menit lagi sambil membawa tas yang berisi produk curian itu. Bima mengikutinya dengan berjalan kaki, tetap berada dalam bayang-bayang, merasakan kemarahannya tumbuh di setiap langkah. Untuk apa ia membutuhkan begitu banyak desinfektan? Apakah ia memiliki bisnis sampingan menjual produk pembersih? Gagasan bahwa ia tanpa sengaja telah mendanai operasi kriminal membuatnya mual. Akhirnya, Siti berhenti di depan sebuah bangunan yang membuat Bima terdiam. Itu bukan rumah, melainkan struktur yang ditinggalkan. Dengan dinding retak, jendela pecah yang ditutup dengan kardus, dan atap yang jelas telah melihat hari-hari yang lebih baik. Tempat itu tampak hampir runtuh. Namun Siti berjalan menuju pintu utama seolah itu adalah rumahnya. Tempat apa ini? Tanya Bima pada dirinya sendiri. Merasakan kebingungan secara bertahap menggantikan kemarahannya. Ini tidak terlihat seperti sarang pencuri profesional. Itu lebih mirip tempat perlindungan orang yang putus asa. Siti membuka pintu dan menghilang ke dalamnya. Bima menunggu beberapa menit sebelum mendekat dengan hati-hati. Jendela yang ditutup tidak memungkinkannya melihat apapun, tetapi ia bisa mendengar suara-suara dari dalam. Suara-suara yang membuatnya benar-benar lumpuh. Itu adalah suara anak-anak. "Mama, sudah pulang." Ia mendengar suara anak yang penuh kegembiraan berkata. Dio batuk sepanjang malam dan Sofia demam tinggi. Bima merasa seolah dadanya dipukul. Anak-anak Siti punya anak yang tinggal di tempat itu. Pikirannya mulai memproses perlahan-lahan kenyataan yang tidak ia pertimbangkan.
produk pembersih, desinfektan khusus. Bagaimana jika ia tidak mencurinya untuk dijual? Ia mendekat ke salah satu jendela yang memiliki lubang kecil di kardus yang menutupinya. Apa yang ia lihat melalui celah kecil itu mengubah semua yang ia yakini tentang Siti Rahayu. Di dalam rumah kosong itu, yang hanya diterangi oleh beberapa lilin, ada 3 anak. Seorang remaja yang tampak menjaga 2 anak di bawah umur. Salah satunya jelas sakit. Siti telah mengeluarkan produk pembersih dan sedang mendesinfeksi secara teliti setiap permukaan, setiap sudut rumah yang tidak layak huni itu. Gerakannya sama seperti yang Bima amati di kantornya. Hati-hati metodis, penuh dengan kasih sayang yang kini ia pahami sepenuhnya. Nak sini, ia mendengar Siti berkata kepada anak terkecil, kita harus sembuhkan batuk itu. Mama tidak boleh kehilangan kamu juga. Bima terhuyung mundur, merasakan air mata mulai membasahi matanya. Juga apa artinya itu? Hatinya hancur saat ia menyadari bahwa ia telah salah menilai wanita ini. Ia tidak mencuri karena keserakahan atau kejahatan. Ia mencuri untuk bertahan hidup, untuk menjaga anak-anaknya tetap hidup dalam kondisi yang seharusnya tidak dihadapi oleh manusia manapun. Namun, kemudian suara anak yang pecah menembus malam seperti pisau. Mama, ayah suatu hari nanti akan kembali ya. Ayah akan datang membantu kita seperti yang ayah janjikan sebelum pergi ke surga. Keheningan yang mengikuti lebih menghancurkan daripada teriakan apapun. Bima mengerti pada saat itu bahwa wanita ini tidak hanya berjuang melawan kemiskinan, tetapi juga melawan kehilangan seseorang yang sangat penting. Dan sementara ia sibuk mengkhawatirkan beberapa produk pembersih, Siti telah berjuang dalam pertempuran epik untuk menjaga keluarganya tetap hidup. Bima terdiam selama beberapa menit, memproses kenyataan yang baru saja ia temukan. Kakinya gemetar saat ia diam-diam menjauh dari jendela. Pikirannya berjuang untuk memahami bagaimana ia bisa begitu buta terhadap penderitaan salah satu karyawannya yang paling berdedikasi. Ia kembali ke Toyota Alphard-nya dengan hati hancur, tetapi ia tidak dapat menyalakan mesin. Tangannya gemetar hebat, sehingga ia tidak bisa memasukkan kunci. Kata-kata anak itu terus bergema di kepalanya seperti gema yang menyakitkan. Ayah suatu hari nanti akan kembali. Kepolosan pertanyaan itu, harapan putus asa dalam suara anak itu, telah memukulnya lebih keras daripada berita bisnis apapun yang pernah ia terima dalam hidupnya. Ia duduk di sana, mengamati rumah reot itu, di mana seorang ibu tunggal berjuang untuk menjaga ketiga anaknya tetap hidup. Melalui celah-celah di dinding, ia bisa melihat cahaya lilin yang redup bergerak, menciptakan bayangan menari yang seolah menceritakan kisah perlawanan dan cinta yang tak terpatahkan. Ya Tuhan, apa yang telah aku lakukan? Gumam Bima, memegang wajahnya dengan kedua tangan. Selama berminggu-minggu ia telah merencanakan untuk memecat Siti. Ia telah mempertimbangkan untuk mengajukan tuntutan pencurian. Ia telah membiarkan ketidakpercayaan meracuni setiap interaksi dengannya. Dan selama ini, Siti telah menggunakan produk-produk itu untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan aman bagi anak-anaknya yang sakit. Ia kemudian teringat semua kali ia melihat Siti bekerja hingga larut malam, selalu dengan dedikasi yang ia anggap mengagumkan, tetapi yang kini ia pahami sepenuhnya. Setiap menit ekstra yang ia habiskan di kantor berarti uang tambahan untuk keluarganya, berarti satu kesempatan lagi untuk membawa pulang sumber daya yang diperlukan untuk menjaga anak-anaknya. Tiba-tiba ia mendengar suara-suara yang berasal dari dalam rumah. Tampaknya ada semacam krisis yang sedang berkembang. Bima diam-diam keluar dari mobil dan mendekat lagi ke jendela, jantungnya berdebar dengan campuran kekhawatiran dan keingintahuan. Mama, Dio tidak bisa bernapas dengan baik. Ia mendengar suara seorang anak perempuan kecil berkata, penuh kepanikan. Dia semakin biru dan mengeluarkan suara aneh ketika mencoba mengambil udara. Bima melihat Siti bergerak dengan panik di dalam ruangan, menggendong anak terkecil sambil mencoba menenangkannya. Adegan yang terungkap di depan matanya sangat menyayat hati. Seorang ibu putus asa mencoba menyelamatkan anaknya dengan sumber daya yang sangat terbatas. Matius, ambil vaporizer yang kita buat dengan panci. Perintah Siti dengan suara gemetar tetapi tegas. Sofia, bantu Mama pegang adikmu sementara kita beri dia uap. Kita akan berhasil sayang. Mama tidak akan membiarkan hal buruk terjadi padamu. Bima mengamati dengan terpesona bagaimana keluarga itu mengimprovisasi solusi medis dengan elemen dasar. Matius, anak tertua, menggerakkan panci berisi air panas di dekat anak kecil itu, menciptakan vaporizer buatan sendiri, sementara saudara perempuannya memegang kepala bayi itu.
Koordinasi di antara mereka menunjukkan rutinitas yang ditetapkan oleh kebutuhan saudara-saudara yang telah belajar untuk saling menjaga dalam keadaan yang mustahil. "Mengapa Dio sakit terus, Mama?" tanya Sofia dengan kejujuran brutal yang hanya dimiliki anak-anak. "Apa karena kita tinggal di sini? Apa karena kita tidak punya pemanas seperti rumah teman-teman sekolahku?" Keheningan yang mengikuti lebih fasih daripada jawaban apapun. Bima melihat Siti berjuang menahan air mata sementara ia terus menerapkan uap improvisasi pada saluran pernapasan anak bungsunya. Pertanyaan anak perempuan itu telah menyentuh kebenaran yang menghancurkan yang diketahui semua orang di keluarga itu, tetapi tidak ada yang berani mengungkapkan sepenuhnya. "Anakku," akhirnya Siti menjawab dengan suara pecah. "Kadang-kadang hidup memberi kita ujian yang sangat sulit, tetapi yang penting adalah kita saling memiliki, dan Mama akan melakukan segala yang mungkin agar kalian baik-baik saja. Ayah menjaga kita dari surga dan Ayah ingin kita kuat." Bima merasakan air mata mulai mengalir di pipinya. Kekuatan wanita ini, kemampuannya untuk mempertahankan harapan dalam keadaan yang begitu putus asa, menyentuhnya dengan cara yang belum pernah ia alami. Seluruh hidupnya ia dikelilingi oleh kemewahan, kenyamanan, solusi instan untuk masalah apapun. Ia tidak pernah menghadapi kenyataan harus memilih antara membeli obat untuk anak yang sakit atau membayar sewa tempat tinggal yang layak. "Mama," kata Matius dengan kedewasaan yang menyayat hati, "besok aku tidak akan pergi ke sekolah. Aku akan tinggal untuk menjaga Dio dan Sofia sementara Mama bekerja. Selain itu, aku dengar di pasar pusat mereka membutuhkan pembantu untuk mengangkut kotak. Bisakah aku mendapatkan uang tambahan?" "Tidak, Nak," jawab Siti dengan tegas. Meskipun suaranya gemetar karena emosi. "Pendidikanmu adalah yang paling penting. Itu satu-satunya cara agar kamu suatu hari nanti bisa memiliki kehidupan yang berbeda dari Mama. Mama tidak akan membiarkan kamu mengorbankan masa depanmu karena situasi kita saat ini." "Tapi Mama, kita butuh uang," desak Matius. "Dan lagi pula, jika Dio semakin parah, seseorang harus ada di sini untuk membawanya ke rumah sakit umum. Mama tidak boleh bolos kerja karena kita butuh gaji itu." Bima menyadari bahwa ia sedang menyaksikan percakapan yang terulang terus-menerus di keluarga itu, keputusan yang mengerikan antara kelangsungan hidup segera dan harapan masa depan. Setiap hari Siti harus memilih antara merawat anak-anaknya yang sakit atau mempertahankan pekerjaan yang membuat mereka tetap hidup. Dan anak-anaknya yang masih kecil sudah memikul tanggung jawab yang seharusnya menjadi milik orang dewasa. "Dengarkan Mama baik-baik," kata Siti, menarik ketiga anaknya ke dalam pelukan kolektif yang dapat dilihat Bima dengan jelas melalui jendela. "Mama tahu situasinya sangat sulit sekarang. Mama tahu kalian kedinginan. Dio sakit. Kadang-kadang tidak ada cukup makanan, tetapi Mama janji ini akan berubah. Mama bekerja sangat keras untuk mendapatkan tempat tinggal yang lebih baik." "Sungguh Mama?" tanya Sofia dengan mata cerah penuh harapan anak-anak. "Kita akan punya rumah dengan pemanas dan Dio akan bisa bernapas lebih baik?" "Ya sayang," jawab Siti. Meskipun Bima dapat mendeteksi ketidakpastian di balik janji itu, "Kita akan punya rumah sungguhan dengan kamar untuk masing-masing dengan air panas, dengan segala yang pantas kalian dapatkan." Bima merasa hatinya hancur saat menyadari bahwa Siti membuat janji yang mungkin tidak bisa ia tepati. Dengan gajinya sebagai petugas kebersihan, bahkan bekerja lembur, hampir mustahil baginya untuk mengeluarkan keluarganya dari situasi itu. Namun, ia terus memupuk harapan anak-anaknya, karena itu adalah satu-satunya hal yang membuat mereka bersatu dan bersemangat untuk berjuang. Saat itulah ia mendengar sesuatu yang sepenuhnya mengubah perspektifnya tentang seluruh situasi. "Matius," kata Siti dengan suara pelan, "percaya bahwa anak-anak yang lebih kecil tidak bisa mendengar. Mama perlu kamu tahu sesuatu yang penting pekerjaan di perusahaan Tuan Bima. Akhir-akhir ini, Mama harus mengambil beberapa barang dari kantor, produk pembersih, desinfektan. Mama tahu itu salah, tetapi dengan Dio yang sangat sakit dan tanpa uang untuk membeli obat. Mama tidak perlu menjelaskan apapun, selama Matius dengan kebijaksanaan yang tidak sesuai dengan usianya. Mama selalu melakukan hal yang benar. Jika Mama mengambil barang-barang itu karena Mama tidak punya pilihan lain. Ayah selalu bilang bahwa ketika menyangkut melindungi keluarga, seorang orang tua melakukan apapun yang diperlukan." Bima terengah-engah. Siti mengakui kepada anak tertuanya bahwa ia telah mengambil produk dari kantor, tetapi cara ia melakukannya bukanlah cara seorang kriminal yang membenarkan tindakannya. Itu adalah cara seorang ibu putus asa yang menjelaskan kepada anaknya,
Mengapa ia harus mengkompromikan nilai-nilai moralnya sendiri untuk menjaga mereka tetap hidup? Tapi lanjut Siti dengan air mata di mata. Mama ingin kamu mengerti bahwa ini bukan yang ingin Mama ajarkan kepada kalian. Dalam keadaan normal, Mama tidak akan pernah mengambil sesuatu yang bukan milik Mama. Ayahmu adalah pria yang jujur, pekerja keras, dan ayah ingin kalian tumbuh menjadi orang yang berintegritas. Apa yang Mama lakukan sekarang hanyalah sampai kita menemukan solusi. Mama, ayah juga akan melakukan hal yang sama jika ayah ada di sini, jawab Matius sambil memeluk ibunya. Ayah mengajari kami bahwa yang paling penting adalah menjaga keluarga, dan Mama melakukan persis itu. Bima harus bersandar ke dinding agar tidak jatuh. Percakapan yang baru saja ia dengar telah memukulnya lebih dalam daripada pengalaman sebelumnya dalam hidupnya. Wanita ini telah tersiksa oleh rasa bersalah karena mengambil produk-produk itu. Ia telah mengajari anak-anaknya bahwa apa yang ia lakukan tidak benar, tetapi kadang-kadang keadaan ekstrem memaksa orang untuk membuat keputusan yang mustahil. Tiba-tiba, Dio mulai batuk dengan keras, suara basah, dan mengkhawatirkan, yang membuat seluruh keluarga segera bergerak. Bima melihat Siti menggendong anak kecil itu, sementara Matius dan Sofia berlari untuk mengambil lebih banyak air panas untuk vaporizer improvisasi. Dio, sayang, tenang, bisik Siti sambil mengayun-ayunkan anak itu. Mama ada di sini, semuanya akan baik-baik saja. Bernapaslah perlahan, seperti yang Mama ajarkan padamu. Tetapi Bima bisa melihat bahwa situasinya memburuk. Bibir anak itu memiliki warna kebiruan yang jelas tidak normal, dan pernapasannya menjadi semakin sulit. Sudah jelas bahwa ia membutuhkan perhatian medis profesional segera. Mama, kata Matius dengan kepanikan yang meningkat dalam suaranya. Aku rasa kita harus membawanya ke rumah sakit. Dia semakin parah. Anakku, kamu tahu kita tidak punya uang untuk rumah sakit swasta, jawab Siti dengan putus asa. Dan di rumah sakit umum mereka akan butuh waktu berjam-jam untuk merawat kita. Selain itu, mereka akan mengajukan banyak pertanyaan tentang di mana kita tinggal, tentang situasi kita. Bima menyadari bahwa Siti takut mencari bantuan medis, tidak hanya karena alasan ekonomi, tetapi juga karena ia takut pihak berwenang akan menyadari kondisi di mana ia membesarkan anak-anaknya. Ketakutan bahwa anak-anaknya akan diambil karena kelalaian atau karena tinggal dalam kondisi yang tidak memadai melumpuhkannya tepat ketika ia paling perlu bertindak. Mama, aku tidak peduli apa kata mereka, desak Matius. Jika Dio meninggal karena tidak dibawa ke rumah sakit, aku tidak akan pernah memaafkan diriku sendiri, dan Mama juga tidak. Kata-kata itu seperti tusukan bagi Bima. Seorang anak berusia 12 tahun menghadapi kemungkinan nyata kehilangan adik laki-lakinya karena kekurangan sumber daya medis. Ia melihat bagaimana sebuah keluarga terkoyak antara cinta, ketakutan, dan keputusasaan. Siti akhirnya membuat keputusan yang menunjukkan besarnya cinta keibuannya yang sejati. Kamu benar, anakku, katanya dengan tekad, membungkus Dio dalam selimut usang. Kita pergi ke rumah sakit umum. Mama tidak peduli apa yang harus kita hadapi setelah ini. Yang penting sekarang adalah menyelamatkan adikmu. Bima melihat mereka meninggalkan rumah kosong itu di pagi hari. Sebuah prosesi diam-diam, dari sosok-sosok yang terbungkus selimut lusuh berjalan di bawah hujan menuju halte bus yang jauh. Siti menggendong Dio, sementara Matius memegang tangan Sofia. Dan semua bergerak dengan urgensi putus asa dari mereka, yang tahu bahwa setiap menit sangat berharga. Pada saat itulah, Bima Sanjaya membuat keputusan terpenting dalam hidupnya. Ia tidak bisa hanya berdiri di sana, mengamati sebagai penonton pasif, sementara keluarga ini berjuang untuk bertahan hidup. Ia tidak bisa kembali ke mansionnya yang hangat dan nyaman, mengetahui bahwa beberapa kilometer jauhnya 3 anak tak berdosa membayar harga keadaan yang sepenuhnya di luar kendali mereka. Ia berlari ke Toyota Alphardnya dan menyalakan mesin. Ia harus melakukan sesuatu. Ia harus membantu. Tetapi saat ia mengemudi di belakang bus yang membawa keluarga Siti menuju rumah sakit, sebuah pertanyaan menyiksanya. Bagaimana ia bisa hidup 45 tahun tanpa menyadari bahwa penderitaan semacam ini ada begitu dekat dengannya? Dan yang lebih penting, menjadi pria macam apa ia jika ia mampu menilai seorang ibu yang putus asa tanpa mencoba memahami ceritanya terlebih dahulu? Rumah sakit umum Harapan Bangsa tampak seperti labirin keputusasaan di bawah. Lampu neon yang berkedip-kedip sebentar-sebentar. Bima tiba hanya beberapa menit setelah keluarga Siti memarkir Toyota Alphardnya di area di mana ia jelas tidak cocok di antara kendaraan yang rusak dan ambulans yang datang dan pergi terus-menerus.
Dari pintu masuk utama, ia dapat melihat Siti berlari menuju meja gawat darurat dengan Dio di pelukannya, sementara Matius dan Sofia mengikutinya dari dekat. Anak kecil itu telah memburuk selama perjalanan di bus. Pernapasannya menjadi begitu sulit, sehingga bahkan dari kejauhan, Bima bisa melihat bagaimana ia berjuang untuk setiap tarikan napas. "Tolong, anak saya tidak bisa bernapas." Ia mendengar Siti berteriak kepada perawat yang bertugas, seorang wanita paruh baya yang tampaknya telah melihat terlalu banyak penderitaan untuk terkejut oleh apapun. Dia memburuk sepanjang malam dan sekarang dia mulai membiru. "Tolong, mereka harus membantunya." Perawat itu, yang plakatnya mengidentifikasinya sebagai Suster Rina, melihat anak itu dengan ekspresi profesional tetapi penuh pengertian. Namun, kata-kata berikutnya seperti pisau bagi hati siapapun yang mendengarnya. "Ibu, saya melihat bahwa anak ibu memang membutuhkan perhatian segera," kata Rina sambil dengan cepat memeriksa tanda-tanda vital Dio. "Tetapi saya perlu ibu mengisi formulir-formulir ini terlebih dahulu. Informasi pribadi, alamat, asuransi kesehatan, metode pembayaran." "Formulir?" sela Siti dengan keputusasaan yang jelas dalam suaranya. "Anak saya sakit parah dan ibu meminta formulir kepada saya. Tolong, rawat dia dulu. Dan setelah itu kita akan melengkapi semua kertas yang ibu inginkan. Saya mengerti kekhawatiran ibu, Bu, tetapi itu adalah prosedur wajib," jawab perawat itu dengan dinginnya institusional yang mencirikan sistem kesehatan yang kelebihan beban. "Tanpa dokumentasi lengkap, kami tidak dapat memproses masuknya dia ke sistem." Bima mengamati adegan itu dari jarak yang aman, merasakan kemarahan tumbuh di dadanya. Ia menyaksikan bagaimana birokrasi dapat menjadi tragedi bagi mereka yang tidak memiliki sumber daya. Sementara Dio berjuang untuk bernapas, sistem menuntut ibunya untuk memprioritaskan dokumen di atas kehidupan anaknya. "Mama, berikan saja kertas-kertas yang dia mau," bisik Matius, mencoba menjadi kakak laki-laki yang bertanggung jawab yang keadaan telah memaksanya untuk menjadi. "Aku bisa menjaga Sofia sementara Mama mengisi semua itu." Tetapi ketika Siti mulai mengisi formulir, kenyataan kejam dari situasinya menjadi jelas. Di kolom alamat ia menjadi lumpuh. Apa yang bisa ia tulis? "Gubuk reot tanpa nomor di kampung kumuh?" Bukankah itu akan menimbulkan kecurigaan tentang kemampuannya untuk merawat anak-anaknya? "Ibu, saya butuh alamat yang valid," desak Suster Rina memperhatikan keraguan Siti. "Itu informasi yang diperlukan untuk rekam medis." "Kami sedang dalam proses pindah." Bohong Siti. Tangannya gemetar saat memegang pena. "Kami sementara tinggal di rumah kerabat." "Alamat kerabat, kalau begitu," sela Rina dengan ketidaksabaran yang meningkat. Ada antrean orang menunggu di belakang Siti dan jelas bahwa tekanan pekerjaan memengaruhi kesabarannya. Bima melihat Siti perlahan-lahan hancur. Ia adalah wanita bangga yang telah bekerja sepanjang hidupnya, yang telah mempertahankan martabatnya bahkan dalam keadaan yang paling sulit. Tetapi sekarang, dengan anaknya dalam kondisi kritis di pelukannya, ia dipaksa untuk berbohong dan merendahkan diri di hadapan sistem yang tampaknya dirancang untuk mengusir yang paling rentan. Saat itulah Dio mulai mengalami krisis mendadak. "Bayiku, sesuatu terjadi pada bayiku," teriak Siti, sementara anak kecil Dio memburuk secara tiba-tiba dan seluruh ruangan menjadi lumpuh. Kejang-kejang itu menakutkan untuk disaksikan. Tubuh kecil Dio kejang-kejang dengan keras sementara mata kecilnya menjadi benar-benar putih. Suster Rina akhirnya bereaksi dengan urgensi yang seharusnya diberikan situasi sejak awal. "Kode biru di gawat darurat. Saya butuh dokter di sini segera," teriaknya sambil mengambil Dio dari pelukan Siti dan berlari menuju ruang perawatan. "Jangan ambil anakku," isak Siti mencoba mengikuti perawat. "Tolong, biarkan saya bersamanya. Dia masih bayi. Dia takut." Ibu harus tetap di sini, sementara kami menstabilkan anak itu," kata seorang petugas keamanan sambil menghalangi jalannya dengan otoritas impersonal yang mencirikan mereka yang menerapkan peraturan, tanpa mempertimbangkan rasa sakit manusia yang mereka sebabkan. Anggota keluarga tidak diizinkan masuk ke area perawatan selama keadaan darurat medis. Bima menyaksikan Siti ambruk secara emosional. Wanita kuat ini, yang telah menghadapi kemiskinan, kejandaan, dan tanggung jawab membesarkan 3 anak sendirian, akhirnya hancur. Ia merosot di salah satu kursi plastik di ruang tunggu, menangis dengan intensitas yang menyayat hati siapapun yang mendengarnya. "Mama, jangan menangis," kata Sofia, dengan kebijaksanaan polos anak-anak yang telah melihat terlalu banyak penderitaan. "Dio sangat kuat. Ingat ayah selalu bilang kalau keluarga kita punya darah pejuang. Dio akan baik-baik saja karena dia punya kekuatan Mama."
Kata-kata anak berusia 8 tahun itu mengungkapkan sesuatu yang mendasar tentang keluarga ini. Mereka telah kehilangan pemimpin keluarga mereka, tetapi warisan kekuatannya tetap hidup di setiap anggotanya. Ayah anak-anak ini jelas merupakan sosok penting yang telah mengajarkan mereka nilai-nilai ketahanan dan persatuan keluarga. "Bagaimana ayah meninggal, Mama?" tanya Matius dengan suara pecah, memanfaatkan momen rentan ini untuk mengajukan pertanyaan yang jelas telah ia tahan untuk waktu yang lama. Mama tidak pernah menceritakan persisnya apa yang terjadi. Bima mendekat sedikit, tanpa terdeteksi. Karena ia merasa bahwa ia akan mendengar kebenaran mendasar untuk memahami situasi keluarga ini. Siti menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab, menyeka air matanya dengan punggung tangan. "Ayahmu adalah tukang las di konstruksi." Ia memulai dengan suara gemetar. Dia bekerja di gedung-gedung yang sangat tinggi, membuat struktur logam yang menopang segalanya. Suatu hari, perusahaan tempat dia bekerja memutuskan untuk menghemat uang pada tindakan keamanan. Tidak ada harness yang cukup. Platformnya dalam kondisi buruk. "Dia jatuh?" tanya Sofia dengan kejujuran brutal yang hanya bisa diungkapkan oleh anak-anak. "Ya sayang," konfirmasi Siti, memeluk kedua anaknya yang lebih tua. "Dia jatuh dari lantai 20 karena perusahaan tidak mau berinvestasi pada peralatan keamanan yang memadai. Dan ketika kami mencoba agar mereka membantu kami, ketika kami meminta kompensasi agar kami bisa melanjutkan hidup, mereka bilang itu salahnya karena tidak hati-hati." Bima merasa darahnya membeku. Keluarga ini tidak hanya kehilangan pencari nafkah utama mereka, tetapi mereka juga menjadi korban kelalaian perusahaan. Sebuah perusahaan telah memprioritaskan keuntungan di atas kehidupan manusia, dan ketika konsekuensi dari keputusan itu fatal, mereka menyalahkan korban. "Itu sebabnya kita tidak bisa tinggal di rumah kita yang dulu," tanya Matius, menghubungkan titik-titik dengan kecerdasan dini yang dikembangkan anak-anak yang tumbuh dalam kesulitan. "Tepat sekali, anakku," jawab Siti. "Tanpa gaji ayah, kami tidak bisa membayar sewa. Pemilik rumah mengusir kami setelah 2 bulan menunggak. Kami kehilangan segalanya, perabotan, foto keluarga, bahkan mainan yang ayah belikan untuk Natal." Gambaran yang terbentuk di benak Bima sangat menghancurkan. Keluarga ini telah memiliki kehidupan normal, rumah, stabilitas. Semuanya telah runtuh karena keserakahan perusahaan dan kurangnya tanggung jawab sosial. Siti telah beralih dari istri seorang pekerja terhormat menjadi seorang ibu tunggal yang berjuang untuk menjaga anak-anaknya tetap hidup di rumah kosong. "Tapi Mama," kata Sofia dengan harapan masa kecil yang tak terpatahkan, "Mama selalu bilang kalau ayah menjaga kita dari surga. Apakah Mama pikir ayah membantu Dio sekarang?" "Tentu saja sayang," jawab Siti, menemukan kekuatan dalam keyakinan yang telah menyatukan keluarganya. "Ayah tidak akan pernah meninggalkan kita. Ayah sedang berbicara dengan dokter sekarang, memberitahu mereka persis bagaimana menyembuhkan Dio." Pada saat itulah dokter muncul, seorang pria muda yang tampak kelelahan, tetapi mempertahankan ketenangan profesional yang diperlukan untuk memberikan berita medis. Bima mendekat cukup dekat untuk mendengar semua yang harus ia katakan. "Keluarga Rahayu?" tanya dokter sambil melihat papan klipnya. "Ya, saya ibunya," jawab Siti, segera berdiri. "Bagaimana anak saya? Apakah dia akan baik-baik saja?" "Anak ibu Dio menderita infeksi pernapasan parah, diperumit oleh kekurangan gizi, dan paparan berkepanjangan terhadap kondisi lingkungan yang buruk," jelas dokter dengan terminologi medis yang terdengar menakutkan bagi telinga yang tidak profesional. Kejang-kejang itu disebabkan oleh kekurangan oksigen, karena penyumbatan saluran pernapasannya. "Apa artinya itu dalam kata-kata sederhana, dokter?" tanya Matius, kembali mengambil peran orang dewasa yang tidak sesuai dengan usianya yang 12 tahun. "Artinya adikmu sangat sakit karena dia telah menghirup udara yang terkontaminasi dan tidak menerima nutrisi yang memadai untuk menjaga sistem kekebalannya tetap kuat." Jelas dokter menunjukkan empati yang kontras dengan dinginnya. "Birokrasi karyawan rumah sakit lainnya. Dia membutuhkan rawat inap segera, pengobatan dengan antibiotik intravena, dan perawatan intensif setidaknya selama 1 minggu. Keheningan yang mengikuti lebih fasih daripada teriakan apapun. Bima melihat Siti perlahan-lahan memproses implikasi dari kata-kata itu. Rawat inap berarti biaya yang tidak akan pernah bisa ia tutupi. Perawatan intensif berarti ia harus bolos kerja, kehilangan satu-satunya penghasilan yang membuat keluarganya tetap hidup. "Dokter," kata Siti dengan suara gemetar, "berapa biaya semua itu?" "Saat ini yang penting adalah menyelamatkan nyawa anak ibu," jawab dokter, dengan cerdik menghindari pertanyaan keuangan.
Aspek ekonomi dapat didiskusikan nanti dengan Departemen Penagihan. Tetapi Siti telah hidup dalam kemiskinan yang cukup untuk mengerti bahwa diskusi nanti berarti menumpuk utang yang mustahil untuk dibayar. Itu berarti bahwa selama bertahun-tahun ia akan membayar tagihan medis yang akan membuatnya berada dalam kemiskinan mutlak. Apakah ada alternatif yang lebih murah? Tanyanya dengan keputusasaan seorang ibu yang tenggelam dalam lautan kemustahilan. Sesuatu yang bisa saya lakukan di rumah? Saya tahu cara merawat anak yang sakit. Saya sudah melakukannya selama berbulan-bulan. Ibu Rahayu, kata dokter dengan tegas, tetapi penuh pengertian. Anak ibu membutuhkan peralatan medis yang hanya kami miliki di sini di rumah sakit. Jika ibu mencoba merawatnya di rumah, ada kemungkinan yang sangat tinggi bahwa dia tidak akan bertahan hidup. Apakah ibu bersedia mengambil risiko itu? Pertanyaan itu menggantung di udara seperti guillotine emosional. Bima mengamati. Siti berjuang secara internal antara cinta tanpa syarat untuk anaknya dan kenyataan yang menghancurkan dari situasi ekonominya. Itu adalah keputusan paling kejam yang bisa dihadapi oleh ibu manapun, berutang seumur hidup untuk menyelamatkan anaknya atau berisiko kehilangannya karena kekurangan sumber daya. Saat itulah Bima Sanjaya membuat keputusan yang akan mengubah tidak hanya kehidupan keluarga Rahayu, tetapi juga keberadaannya sendiri. Ia keluar dari bayangan di mana ia telah mengamati dan mendekati kelompok itu secara langsung. Permisi, dokter, katanya dengan otoritas alami yang diberikan oleh uang dan kekuasaan. Saya Bima Sanjaya, dan saya akan menanggung semua biaya medis Dio Rahayu. Saya ingin dia menerima perawatan terbaik yang tersedia, tanpa peduli biayanya. Siti berbalik ke arahnya dengan ekspresi syok mutlak. Matanya dipenuhi kebingungan, harapan, dan teror secara bersamaan. Ia tidak bisa mengerti mengapa bosnya, pria yang darinya ia mencuri produk pembersih, berdiri di ruang gawat darurat rumah sakit umum, menawarkan untuk membayar perawatan anaknya. Tuan Bima, gagap Siti. Apa? Bagaimana? Mengapa Tuan ada di sini? Bima menatapnya langsung di mata, dan dalam tatapan itu ada campuran rasa malu, kekaguman, dan tekad yang belum pernah dilihat Siti sebelumnya. Siti, katanya dengan suara emosional, aku datang untuk meminta maaf padamu. Keheningan di ruang gawat darurat menjadi begitu pekat, sehingga seolah-olah bahkan mesin medis telah berhenti membuat suara. Siti memandang Bima dengan ekspresi yang menggabungkan syok, kebingungan, dan teror murni. Anak-anaknya secara naluriah berlindung di belakangnya, tanpa mengerti mengapa bosnya muncul entah dari mana pada saat yang paling rentan dalam hidup mereka. Maaf, ulang Siti dengan suara yang hampir tidak terdengar, seolah-olah kata-kata itu tersangkut di tenggorokannya. Tuan Bima, Saya tidak mengerti apa yang terjadi. Bagaimana Tuan tahu kami ada di sini? Mengapa Tuan ingin membantu Dio? Bima menarik napas dalam-dalam, tahu bahwa kata-kata berikutnya akan mendefinisikan tidak hanya masa depan keluarga ini, tetapi juga jenis pria seperti apa ia akan menjadi mulai saat itu. Siti, aku perlu mengakui sesuatu yang mengerikan. Ia memulai. Suaranya gemetar karena emosi yang tulus. Selama berminggu-minggu aku telah menyelidikimu. Aku percaya kamu mencuri produk pembersih dari kantor. Aku menyewa detektif swasta. Aku memeriksa kamera keamanan. Aku memata-mataimu seolah kamu adalah seorang kriminal. Mata Siti dipenuhi air mata saat ia mengerti besarnya situasi. Mimpi terburuknya menjadi kenyataan. Ia telah ketahuan. Tetapi yang paling menghancurkannya bukanlah ketakutan akan konsekuensi, melainkan rasa malu bahwa anak-anaknya akan mendengar bahwa ibu mereka telah dicap sebagai pencuri. Mama bukan pencuri. Seru Matius dengan kegarangan protektif yang dikembangkan anak-anak ketika mereka melihat orang tua mereka diserang. Mama saya adalah orang yang paling baik di dunia. Jika Mama mengambil barang-barang itu karena kami membutuhkannya agar tidak sakit lagi. Aku tahu nak, jawab Bima. Berbicara langsung kepada Matius dengan rasa hormat yang mengejutkan semua yang hadir. Dan kamu benar, Mama kamu bukan pencuri. Aku adalah orang bodoh yang tidak mengerti apa-apa. Apakah Tuan akan memenjarakan kami? Tanya Sofia, dengan kepolosan yang menghancurkan hati anak-anak yang telah belajar terlalu cepat bahwa dunia bisa kejam terhadap yang rentan. Tidak sayang, jawab Bima, berlutut untuk sejajar dengan anak perempuan itu. Tidak ada yang akan masuk penjara dan tidak ada yang akan menyakiti keluargamu lagi. Dokter, yang telah mendengarkan seluruh percakapan ini, berdeham dengan bijaksana. Maaf, tetapi saya perlu tahu apakah Anda akan mengizinkan perawatan segera untuk Dio. Anak itu perlu dipindahkan ke perawatan intensif sekarang juga. Izinkan semuanya, perintah Bima tanpa ragu.
Perawatan terbaik yang tersedia, kamar terbaik, spesialis terbaik. Uang bukan masalah. Tuan Bima, Sela Siti menemukan suaranya meskipun situasi yang luar biasa. Saya tidak bisa membiarkan Tuan melakukan ini. Saya tidak punya cara untuk membayar kembali. Dengan gaji saya sebagai petugas kebersihan, akan butuh seumur hidup untuk mengembalikan uang itu. Siti, kata Bima, berdiri dan menatapnya langsung di mata. Setelah apa yang aku temukan malam ini, setelah melihat bagaimana kamu hidup, setelah mengerti mengapa kamu mengambil produk-produk itu, yang seharusnya membayar adalah aku. Aku harus membayar karena telah begitu buta, begitu tidak peka, begitu sepenuhnya tidak menyadari penderitaan yang terjadi tepat di bawah hidungku sendiri. Apa maksud Tuan dengan setelah apa yang Tuan temukan? Tanya Siti, meskipun sebagian dari dirinya takut akan jawabannya. Bima menundukkan pandangannya, malu karena harus mengakui sejauh mana ia telah melanggar privasi karyawannya. Aku mengikutimu ke rumahmu. Aku melihat di mana kamu tinggal. Aku melihat bagaimana kamu merawat anak-anakmu. Aku melihat bagaimana kamu menggunakan produk-produk yang kupikir kamu curi. Ekspresi Siti berubah dari kebingungan menjadi horor mutlak. Gagasan bahwa bosnya telah melihat kondisi menyedihkan di mana ia membesarkan anak-anaknya, bahwa ia telah menyaksikan rasa malu terbesarnya, memenuhi dirinya dengan penghinaan yang begitu dalam, sehingga ia merasa sakit secara fisik. Tuan-tuan melihat gubuk reot itu, gumamnya, menutupi wajahnya dengan tangannya. Tuan melihat bagaimana kami hidup. Tuan melihat saya tidak punya air panas, tidak ada pemanas. Anak-anak saya tidur di kasur yang diletakkan di lantai. Aku melihat seorang ibu yang luar biasa melakukan hal yang mustahil untuk menjaga anak-anaknya tetap hidup, Sela Bima dengan suara tegas dan emosional. Aku melihat seorang wanita yang mengambil produk pembersih bukan untuk menjualnya, tetapi untuk mendesinfeksi rumah, di mana seharusnya tidak ada yang tinggal, tetapi yang ia ubah menjadi rumah yang aman bagi bayi-bayinya. Itu tidak benar. Seru Siti, rasa malu berubah menjadi keputusasaan. Saya ibu yang buruk. Anak-anak saya hidup seperti binatang karena saya. Dia ada di sini karena saya tidak bisa memberinya rumah yang layak di mana dia bisa menghirup udara bersih. Jangan katakan itu, teriak Matius memeluk ibunya dengan intensitas yang mengejutkan semua orang. Mama adalah mama terbaik di dunia. Ayah selalu bilang, mama lebih kuat dari 100 pria. Matius benar, tambah Sofia bergabung dalam pelukan keluarga. Mama memberi kami cinta setiap hari. Mama membuat kami merasa aman. Mama mengajari kami untuk menjadi baik itu lebih penting daripada punya rumah yang bagus. Bima mengamati adegan cinta tanpa syarat ini dan menyadari bahwa ia sedang menyaksikan sesuatu yang, terlepas dari semua kekayaannya, ia tidak pernah alami. Anak-anak ini tidak mencintai ibu mereka meskipun kemiskinan. Mereka mencintainya justru karena ia telah mengorbankan segalanya, bahkan martabatnya, untuk melindungi mereka. Siti, kata Bima, dengan emosi yang tidak pernah ia izinkan orang lain lihat. Tahukah kamu momen apa yang paling memukulku dari semua yang aku lihat tadi malam? Siti mengangkat pandangannya, tidak mampu membayangkan aspek apa dari kemiskinannya yang paling berkesan bagi bosnya. Itu adalah ketika aku mendengar Dio bertanya, apakah ayah akan kembali dari surga? Lanjut Bima, suaranya sedikit pecah. Dan kemudian, ketika aku melihatmu mengakui kepada Matius bahwa kamu telah mengambil barang-barang itu dari kantor, aku melihat seorang wanita yang tersiksa oleh rasa bersalah, mengajari anak-anaknya bahwa apa yang ia lakukan salah, tetapi bahwa kadang-kadang keadaan ekstrim memaksa kita untuk mengkompromikan nilai-nilai kita. Karena itu salah, gumam Siti. Mencuri itu salah, tidak peduli alasannya. Kamu tidak mencuri, seru Bima, dengan gairah yang mengejutkan bahkan dokter, yang telah mendengarkan seluruh percakapan dengan kekaguman yang meningkat. Kamu mengambil desinfektan untuk membersihkan rumah anak-anakmu yang sakit. Kamu menggunakan produk pembersih untuk menciptakan lingkungan yang paling higienis, mungkin dalam kondisi yang mustahil. Tapi itu bukan milik saya, desak Siti, berpegangan pada integritas moral yang telah menjadi panduannya sepanjang krisis. Kamu benar, akui Bima. Itu bukan milikmu, tetapi tahukah kamu apa? Itu milikku. Dan jika aku menjadi bos yang lebih baik, manusia yang lebih baik, aku akan melihat bahwa salah satu karyawan paling berdedikasiku sedang berjuang untuk bertahan hidup. Aku akan memperhatikan bahwa kamu datang lebih awal dan pulang lebih larat, bukan karena ambisi, tetapi karena keputusasaan ekonomi. Dokter akhirnya campur tangan dengan urgensi yang diperbarui. Maaf,
Tetapi kami benar-benar perlu memindahkan Dio segera. Tingkat oksigennya turun lagi. Silakan dokter, perintah Bima. Lakukan semua yang diperlukan. Aku ingin laporan medis setiap jam. Sementara Tandu membawa Dio menuju perawatan intensif, Siti ambruk di kursi, diliputi oleh intensitas emosional situasi. Kedua anaknya yang lebih tua meringkuk di sampingnya, membentuk kesatuan keluarga yang tak terpatahkan yang telah menjadi kekuatan mereka selama bulan-bulan yang paling sulit. Tuan Bima, kata Siti setelah beberapa menit keheningan. Ada sesuatu yang perlu Tuan tahu. Sesuatu tentang mengapa kami akhirnya tinggal di gubuk reot itu. Bima duduk di depannya bersiap untuk mendengar detail lebih lanjut dari sebuah cerita yang telah memukulnya dalam-dalam. Suami saya, ayah anak-anak saya, bernama Heru, mulai Siti. Suaranya mendapatkan kualitas nostalgia yang dimiliki orang ketika mereka berbicara tentang orang yang dicintai yang hilang. Dia adalah tukang las industri. Dia bekerja di pembangunan gedung pencakar langit dan jembatan. Dia adalah pria yang baik, pekerja keras, yang bermimpi memberikan anak-anaknya kehidupan yang lebih baik daripada yang ia miliki. Apa yang terjadi padanya? Tanya Bima, meskipun ia merasa jawaban itu akan menyakitkan. Dia bekerja di pembangunan kompleks bisnis baru Menara Sanjaya, lanjut Siti, tanpa menyadari dampak kata-kata itu pada Bima. Perusahaan konstruksi telah memutuskan untuk menghemat uang pada peralatan keamanan. Harnesnya dalam kondisi buruk. Platformnya tidak memenuhi peraturan, tetapi mereka menekan para pekerja untuk menyelesaikannya dengan cepat. Bima merasa darahnya membeku. Menara Sanjaya adalah proyek yang ia kenal dengan baik. Itu telah menjadi salah satu kontrak paling menguntungkan perusahaannya dalam beberapa tahun terakhir. Heru jatuh dari lantai 18 karena platform kerjanya runtuh. Lanjut Siti, kini menangis terbuka. Ketika saya mencoba agar perusahaan bertanggung jawab, mereka bilang itu kelalaiannya karena tidak memeriksa peralatannya dengan benar. Mereka menolak kompensasi apapun dan mengancam akan menuntut saya jika saya terus mendesak. Perusahaan apa itu? Tanya Bima, meskipun sebagian dari dirinya sudah tahu jawabannya dan berharap mati-matian agar ia salah. PT Adidaya Karya, jawab Siti. Sanjaya Group, perusahaan yang sama di mana saya bekerja sekarang, membersihkan kantor pria yang perusahaannya membunuh suami saya. Keheningan yang mengikuti begitu mutlak, sehingga terdengar dengungan lampu neon rumah sakit. Bima merasa seolah tanah telah terbuka di bawah kakinya. Selama bertahun-tahun, Siti telah bekerja untuknya, membersihkan kantornya, mengetahui setiap detail kehidupan profesionalnya, sementara menyimpan rahasia paling menghancurkan yang mungkin. Apakah kamu tahu siapa aku ketika kamu melamar pekerjaan itu? Tanya Bima dengan suara yang hampir tidak terdengar. Tentu saja saya tahu, jawab Siti dengan ketenangan yang kontras secara dramatis dengan badai emosional di matanya. Saya tahu persis siapa Tuan, pemilik perusahaan yang telah membunuh suami saya dan kemudian menghancurkan hidup saya secara finansial. Mengapa? Tanya Bima sepenuhnya diliputi. Mengapa kamu datang bekerja untukku? Mengapa kamu tidak menghadapiku? Mengapa kamu tidak mencari balas dendam? Siti memandang kedua anaknya yang telah mendengarkan wahyu ini dengan ekspresi syok dan kebingungan yang meningkat. Karena saya butuh pekerjaan itu, jawabnya sederhana. Karena anak-anak saya perlu makan. Karena balas dendam tidak akan menghidupkan kembali Heru, juga tidak akan membayar tagihan kami. Dan karena Heru selalu mengajari saya bahwa kebencian hanya meracuni orang yang merasakannya. Tapi aku bertanggung jawab atas kematian suamimu, gagap Bima. Air mata mengalir bebas di wajahnya. Perusahaanku, keputusanku tentang biaya, tekananku untuk menyelesaikan proyek dengan cepat. Ya, konfirmasi Siti, dengan ketenangan yang lebih menghancurkan daripada teriakan kemarahan apapun. Tuan bertanggung jawab, tetapi membenci Tuan tidak akan memberi makan anak-anak saya. Bekerja untuk Tuan, iya. Pada saat itu, Bima Sanjaya mengerti bahwa ia telah berada di hadapan kebesaran manusia yang tidak akan pernah bisa ia capai. Tidak peduli berapa banyak uang yang ia kumpulkan atau seberapa banyak kekuasaan yang ia peroleh. Wanita ini telah menemukan kekuatan untuk bekerja untuk pria yang bertanggung jawab atas tragedinya. Ia telah mempertahankan profesionalisme dan integritasnya saat membersihkan kantor orang yang telah menghancurkan keluarganya. Siti, katanya akhirnya, tidak ada kata-kata untuk mengungkapkan betapa menyesalnya aku. Tidak ada cara untuk mengkompensasi apa yang kelalaianku sebabkan pada keluargamu. Tetapi aku bersumpah demi nyawa anak-anakku sendiri, bahwa aku akan mendedikasikan sisa keberadaanku untuk memperbaiki kesalahan ini. Apa artinya itu persis?
Tanya Matius dengan ketidakpercayaan alami yang dikembangkan. Anak-anak yang telah melihat orang dewasa menjanjikan hal-hal yang tidak mereka tepati. Bima memandang anak laki-laki berusia 12 tahun yang telah memikul tanggung jawab orang dewasa terlalu cepat dan membuat keputusan terpenting dalam kehidupan bisnisnya. Artinya keluargamu tidak akan pernah lagi menderita kekurangan. Serunya dengan tekad yang mengejutkan bahkan dirinya sendiri. Artinya kalian akan memiliki rumah yang layak, pendidikan penuh, perawatan medis terjamin, dan segala yang ingin diberikan ayah kalian ketika dia bekerja di proyek-proyekku. Mengapa kami harus percaya pada Tuan? Tanya Sofia dengan kejujuran langsung anak-anak. Tuan sudah menyakiti kami sekali. Bima berlutut lagi untuk sejajar dengan anak perempuan berusia 8 tahun yang baru saja mengajukan pertanyaan terpenting dalam hidupnya. Mengapa? Jawabnya dengan suara emosional. Keluargamu telah mengajariku malam ini apa artinya menjadi manusia, dan karena aku tidak akan pernah lagi membiarkan ketidaktahuanku menyebabkan begitu banyak penderitaan. In finalist, I want to the Redo Mase. Jam-jam berikutnya di rumah sakit berlalu seperti roller coaster emosional yang tidak akan pernah dilupakan siapapun di ruang tunggu itu. Bima telah tinggal di sana sepanjang pagi, membatalkan pertemuan penting, mengabaikan panggilan darurat dari perusahaannya, sepenuhnya tenggelam dalam kenyataan yang tidak pernah ia pertimbangkan penderitaan orang-orang yang bekerja untuknya. Setiap 30 menit perawat keluar dengan pembaruan tentang Dio. Anak kecil itu telah dihubungkan ke banyak mesin. Tubuh mungilnya berjuang melawan infeksi yang telah berkembang lebih dari yang diperkirakan semula. Para dokter telah menjelaskan bahwa berminggu-minggu hidup dalam kondisi tidak sehat telah sangat mengganggu sistem kekebalannya. Mama, apakah Dio akan meninggal? Tanya Sofia dengan kekejaman. Anak-anak yang memotong seperti pisau setelah melihat dokter lain keluar dengan ekspresi khawatir. Tidak sayang, jawab Siti. Meskipun Bima dapat mendeteksi ketidakpastian di balik kata-kata itu. Dio kuat seperti ayahnya, dia akan melewatinya. Bima mengamati bagaimana keluarga ini menghadapi kemungkinan kehilangan yang menghancurkan lainnya. Mereka sudah kehilangan Heru. Mereka telah kehilangan rumah, stabilitas ekonomi, martabat sosial mereka. Gagasan bahwa mereka juga bisa kehilangan Dio benar-benar tak tertahankan untuk direnungkan. Tuan Bima, kata Matius tiba-tiba, memecah keheningan tegang yang telah menyelimuti ruang tunggu. Bolehkah saya bertanya sesuatu? Tentu saja, jawab Bima, terkejut dengan keseriusan dalam suara anak laki-laki itu. Apakah Tuan punya anak? Pertanyaan itu menghantam Bima seperti pukulan di perut. Ya, ia punya anak. 2 remaja yang tinggal di mansion, yang bersekolah di sekolah swasta mahal, yang tidak pernah menghadapi kesulitan nyata dalam kehidupan istimewa mereka. Anak-anak yang lebih mengenalnya sebagai penyedia uang daripada sebagai ayah yang hadir. Ya, akunya dengan suara rendah. Aku punya 2 anak. Adrian berusia 16 tahun dan Vanya berusia 14. Apakah mereka tahu di mana Tuan sekarang? Lanjut Matius dengan kecerdasan emosional yang dikembangkan, anak-anak yang telah melihat terlalu banyak. Tidak, akui Bima menyadari bahwa ia bahkan tidak berpikir untuk menghubungi keluarganya sendiri untuk menjelaskan ketidakhadirannya. Mereka mungkin mengira aku sedang rapat bisnis atau bepergian untuk bekerja, seperti biasa. Seperti biasa. Ulang Sofia dengan rasa ingin tahu yang tulus. Bima menyadari bahwa anak-anak ini, yang telah kehilangan ayah mereka secara tragis, tidak dapat memahami bagaimana seseorang dapat memiliki anak yang hidup dan sehat, tetapi memilih untuk tidak hadir dalam kehidupan mereka. Bagi mereka, yang menghargai setiap momen keluarga sebagai harta karun, gagasan tentang ayah yang memprioritaskan pekerjaan di atas keluarga, sama sekali tidak dapat dipahami. Anak-anakku terbiasa bahwa ayah tidak ada di rumah. Jelas Bima merasakan rasa malu yang meningkat saat ia mengungkapkan kenyataan ini. Aku selalu berpikir bahwa tanggung jawabku adalah menghasilkan uang untuk memberi mereka semua yang mereka butuhkan. Rumah besar, mobil mahal, liburan di Eropa. Tapi apakah Tuan memeluk mereka? Tanya Sofia dengan kesederhanaan yang langsung menuju inti hal-hal penting. Memeluk mereka? Ulang Bima, seolah pertanyaan itu dalam bahasa asing. Ya, desak anak perempuan itu. Kami memeluk Mama setiap hari, berkali-kali sehari, terutama ketika Mama sedih atau khawatir. Apakah Tuan memeluk anak-anak Tuan ketika mereka sedih? Bima terdiam selama beberapa saat, memproses pertanyaan yang mengungkapkan kekosongan mendasar dalam kehidupan keluarganya. Ia tidak dapat mengingat kapan terakhir kali ia memeluk Adrian atau Vanya. Interaksi mereka terbatas pada pertanyaan tentang nilai sekolah, transfer uang untuk pengeluaran,
dan percakapan dangkal selama makan malam keluarga yang jarang. Aku rasa aku tidak cukup memeluk mereka. Akunya akhirnya, suaranya sedikit pecah. Ayah memeluk kami setiap hari, berbagi Matius dengan senyum nostalgia yang sesaat menerangi wajahnya yang lelah. Ketika ayah pulang dari kerja, sebelum hal lain terjadi, ayah memeluk kami. Ayah bilang pelukan anak-anaknya adalah yang memberinya kekuatan untuk bekerja keras. Dan pada akhir pekan, tambah Sofia, bergabung dalam kenangan keluarga, ayah menciptakan permainan dengan kami. Ayah mengubah rumah menjadi kastil atau kapal luar angkasa atau hutan. Kami tidak butuh mainan mahal, karena ayah membuat semuanya menyenangkan. Bima mendengarkan deskripsi ini, dan menyadari bahwa Heru Rahayu, seorang tukang las industri dengan penghasilan sederhana, telah jauh lebih kaya daripada dia dalam satu-satunya hal yang benar-benar penting. Ia telah memiliki cinta tanpa syarat dari keluarganya. Ia telah membangun kenangan berharga dengan anak-anaknya. Ia telah menjadi pusat emosional rumahnya. Tahukah Tuan apa yang paling kami rindukan dari ayah? Tanya Siti, bergabung dalam percakapan dengan suara lembut tetapi penuh emosi. Apa? Tanya Bima, bersiap untuk pelajaran lain tentang apa artinya menjadi ayah sejati. Cerita, jawab Siti dengan senyum yang mencampur sukacita dan kesedihan. Setiap malam Heru menciptakan cerita yang berbeda untuk anak-anak. Cerita di mana mereka adalah pahlawan, di mana mereka mengatasi rintangan, di mana mereka belajar pelajaran penting tentang menjadi orang yang baik. Menciptakannya? Tanya Bima, terpesona oleh konsep yang tidak pernah ia pertimbangkan. Sepenuhnya, konfirmasi Matius. Ayah bilang cerita terbaik adalah yang keluar dari hati, bukan dari buku. Ayah menceritakan petualangan di mana Dio adalah pahlawan super yang bisa terbang, di mana Sofia adalah putri yang menyelamatkan kerajaan, di mana aku adalah penjelajah yang menemukan dunia baru. Dan selalu, tambah Sofia dengan antusiasme yang meningkat. Di akhir setiap cerita, ayah bilang kepada kami bahwa dalam kehidupan nyata, kami bahkan lebih istimewa daripada dalam cerita. Karena kami adalah anak-anaknya yang nyata. Bima merasakan air mata mulai membasahi lagi. Anak-anak ini telah kehilangan seorang ayah yang tidak hanya mencintai mereka, tetapi yang telah menginvestasikan waktu, kreativitas, dan energi emosional dalam memelihara imajinasi mereka, dalam membuat mereka merasa berharga, dalam membangun harga diri mereka hari demi hari. Apakah anak-anak Tuan pernah meminta Tuan untuk menceritakan kisah? Tanya Siti dengan rasa ingin tahu yang tulus. Tidak, akui Bima. Mereka selalu punya televisi di kamar mereka, video game, komputer. Aku tidak pernah berpikir bahwa mereka mungkin menginginkan sesuatu yang sesederhana seperti ayah mereka menceritakan sebuah kisah. Mungkin, saran Matius dengan kebijaksanaan yang jauh melampaui usianya. Mereka tidak tahu bahwa mereka bisa memintanya. Mungkin mereka menunggu Tuan menawarkan. Tepat pada saat itu, dokter kepala perawatan intensif muncul di ruang tunggu. Ekspresinya serius, tetapi tidak menghancurkan, yang segera menarik perhatian semua yang hadir. Keluarga Rahayu, ia mengumumkan sambil melihat papan klipnya. Saya punya berita tentang Dio. Siti berdiri begitu cepat, sehingga ia hampir kehilangan keseimbangan. Tangannya gemetar saat ia bersiap untuk mendengar berita yang dapat mengubah segalanya. Bagaimana bayi saya, dokter? Tanyanya dengan suara gemetar. Dio telah merespons dengan sangat baik terhadap pengobatan dengan antibiotik, jelas dokter dengan senyum yang meyakinkan. Pernapasannya telah stabil secara signifikan, dan tingkat oksigen dalam darah kembali ke parameter normal. Kelegaan yang melanda keluarga begitu nyata sehingga Bima bisa merasakannya secara fisik. Siti ambruk lagi di kursinya. Kali ini karena rasa syukur murni, sementara Matius dan Sofia saling berpelukan sambil menangis kegirangan. Itu berarti dia akan baik-baik saja? Tanya Sofia membutuhkan konfirmasi mutlak. Artinya kita telah mengatasi krisis segera, lanjut dokter. Namun, Dio perlu tetap dirawat di rumah sakit setidaknya selama 1 minggu lagi untuk memastikan infeksi sepenuhnya hilang, dan setelah keluar, ia akan membutuhkan perawatan khusus di rumah. Perawatan khusus jenis apa? Tanya Siti. Meskipun Bima curiga ia sudah menduga kemana arah percakapan itu. Dio perlu tinggal di lingkungan yang sepenuhnya bebas dari kelembaban, jamur, dan polusi udara. Jelas dokter dengan keseriusan profesional yang menunjukkan bahwa tidak ada ruang untuk negosiasi. Paru-parunya telah sangat terpengaruh oleh paparan berkepanjangan terhadap kondisi lingkungan yang tidak memadai. Kekambuhan bisa serius. Keheningan yang mengikuti sangat menghancurkan. Semua orang di ruangan itu tahu
bahwa gubuk reyot tempat keluarga Rahayu tinggal sama sekali tidak memenuhi persyaratan medis itu. Faktanya, itu persis jenis lingkungan yang dapat membahayakan Dio jika ia kembali ke sana. "Dokter," kata Bima bangkit dengan tekad, "jenis perumahan apa yang akan ideal untuk pemulihan Dio? Sebuah rumah dengan sistem pemanas dan ventilasi yang memadai, tanpa masalah kelembaban, sebaiknya dengan pemurni udara dan jelas tanpa paparan jamur atau bahan bangunan yang rusak," jawab dokter. Pada dasarnya menjelaskan segala yang berlawanan dengan tempat tinggal keluarga itu. "Dimengerti," kata Bima dengan tegas. "Itu tidak akan menjadi masalah." "Tuan Bima," sela Siti, "segera mengerti implikasi dari kata-kata itu. Saya tidak bisa membiarkan Tuan melakukan lebih dari yang sudah Tuan lakukan rumah sakit, obat-obatan, itu sudah terlalu banyak." "Siti," jawab Bima, menatapnya langsung di mata. "Anakmu hampir meninggal karena kelalaian bisnisku membunuh ayahnya dan memaksa kalian untuk hidup dalam kondisi yang seharusnya tidak dihadapi oleh manusia manapun. Ini bukan amal yang aku tawarkan, ini keadilan." "Tapi rumah seperti yang dokter jelaskan pasti berharga sangat mahal," protes Siti. "Saya tidak bisa menerima hal seperti itu dari Tuan." "Kenapa tidak?" tanya Sofia dengan logika sederhana anak-anak. "Jika Tuan punya uang dan kami butuh rumah agar Dio tidak sakit, kenapa Tuan tidak bisa membantu kami?" "Karena sayang," jelas Siti dengan sabar. "Ketika seseorang memberimu sesuatu yang sangat besar, mereka mungkin meminta imbalan yang mungkin tidak bisa kamu berikan. They do not afford my villa. They woman today. They something foreman." Bima merasa kata-kata itu memukulnya seperti tamparan. Siti benar untuk tidak percaya. Dalam dunia bisnisnya, semua bantuan datang dengan syarat. Semua bantuan memiliki biaya tersembunyi. Semua kemurahan hati adalah investasi yang disamarkan. "Siti," kata Bima dengan emosi yang tidak pernah ia izinkan orang lain lihat dalam konteks profesional. "Satu-satunya yang aku inginkan sebagai imbalan adalah kesempatan untuk menjadi pria yang lebih baik daripada aku sejauh ini. Kesempatan untuk menghormati kenangan Heru, melakukan untuk anak-anaknya apa yang akan ia lakukan jika aku tidak begitu tidak bertanggung jawab dengan keamanan kerja." "Sungguh?" tanya Matius, meneliti wajah Bima dengan kemampuan anak-anak untuk mendeteksi ketulusan atau kepalsuan pada orang dewasa. "Sungguh," konfirmasi Bima. "Dan juga aku ingin meminta kalian sebuah bantuan." "Bantuan apa?" tanya Sofia dengan rasa ingin tahu. "Aku ingin kalian mengajariku bagaimana menjadi tipe ayah seperti Heru," kata Bima, suaranya pecah karena emosi. "Aku ingin belajar menceritakan kisah kepada anak-anakku, memeluk mereka ketika mereka sedih, membuat mereka merasa lebih penting daripada pertemuan bisnis apapun." "Serius?" tanya Siti, terkejut oleh permintaan yang tidak pernah bisa ia antisipasi. "Serius," konfirmasi Bima. "Kalian telah kehilangan ayah terbaik di dunia. Tetapi kenangan kalian tentang dia dapat membantuku menjadi ayah yang lebih baik bagi anak-anakku sendiri. Itu akan menjadi pembayaran terbaik yang bisa kalian berikan padaku." Untuk pertama kalinya sejak malam panjang wahyu ini dimulai, Siti tersenyum dengan harapan yang tulus. "Saya rasa," katanya akhirnya, "Heru akan sangat bangga mengetahui bahwa warisannya akan membantu keluarga lain untuk menemukan diri mereka." 3 hari setelah janji yang dibuat di rumah sakit, Bima Sanjaya berdiri di depan rumah 2 lantai yang indah di perumahan elit Puri Indah, memegang kunci di satu tangan dan kontrak pembelian di tangan yang lain. Itu bukan keputusan impulsif. Ia telah menghabiskan 72 jam meneliti dengan cermat setiap detail untuk menemukan perumahan yang sempurna untuk keluarga Rahayu. Rumah itu memiliki segala yang dokter spesifikasikan untuk pemulihan Dio. Sistem pemanas sentral dan ventilasi, pemurni udara di setiap kamar, jendela besar yang memungkinkan banyak cahaya alami. Dan yang paling penting, itu telah dibangun hanya 2 tahun lalu, dengan bahan yang sepenuhnya bebas dari kelembaban dan jamur. Tetapi Bima telah melampaui persyaratan medis. Properti itu memiliki 4 kamar tidur luas, 2 kamar mandi lengkap, dapur modern dengan peralatan baru, taman belakang tempat anak-anak bisa bermain dengan aman, dan terletak di zona dengan sekolah umum yang sangat baik. Itu persis jenis rumah yang diimpikan Heru Rahayu untuk disediakan bagi keluarganya. "Apakah Tuan yakin dengan ini, Tuan Bima?" tanya Maria, agen properti yang telah menangani pembelian kilat itu. "Ini adalah keputusan yang sangat murah hati, tetapi juga sangat mahal. Properti ini bernilai lebih dari yang didapatkan banyak orang dalam 10 tahun. "Saya benar-benar yakin," jawab Bima tanpa ragu. "Selain itu, ini bukan kemurahan hati,
Ini keadilan yang sangat tertunda. Sementara menunggu kedatangan keluarga Rahayu, Bima merenungkan perubahan luar biasa yang telah terjadi dalam hidupnya selama 3 hari itu. Ia telah membatalkan pertemuan penting. Ia telah mendelegasikan keputusan bisnis yang biasanya ia anggap krusial, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun ia telah menempatkan kebutuhan orang lain di atas ambisi keuangannya sendiri. Yang lebih penting, ia telah melakukan percakapan paling jujur dalam hidupnya dengan anak-anaknya sendiri. Malam sebelumnya ia telah tiba di mansionnya sebelum jam 8 malam untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan. Adrian dan Vanya sedang makan malam sendirian di ruang makan utama, seperti rutinitas mereka yang biasa, sementara ia biasanya bekerja hingga larut malam atau menghadiri acara bisnis. "Ayah," kata Vanya, terkejut melihatnya muncul pada jam yang begitu awal. "Apakah semuanya baik-baik saja di perusahaan? Kami tidak berharap melihat ayah sampai akhir pekan." Kata-kata itu telah menghancurkan hatinya. Anak-anaknya sendiri terkejut melihatnya di rumah selama seminggu, seolah kehadirannya sebagai ayah adalah peristiwa luar biasa yang hanya terjadi sesekali. "Aku perlu menceritakan sesuatu yang sangat penting," katanya kepada mereka, duduk bersama mereka untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan. "Dan aku perlu meminta maaf atas jenis ayah yang telah aku jadikan sejauh ini." Selama 2 jam berikutnya ia menceritakan seluruh kisah. Siti, gubuk reyot, Dio di rumah sakit, kematian Heru di salah satu proyek konstruksinya, dan pelajaran yang menghancurkan tentang apa artinya menjadi ayah yang hadir. "Ayah," kata Adrian dengan kedewasaan yang mengejutkannya. "Kami tahu ayah bekerja keras untuk memberi kami kehidupan yang baik. Kami tidak pernah merasa ayah tidak mencintai kami. Tapi," tambah Vanya dengan kejujuran langsung yang diwarisi dari ibunya, "kami merasa ayah tidak benar-benar mengenal kami, seolah ayah tahu kami ada, tetapi ayah tidak tahu siapa kami." Kata-kata itu lebih memukul daripada kritik bisnis apapun yang pernah ia terima. Anak-anaknya tidak menyalahkannya karena bekerja keras, tetapi mereka mengakui bahwa ia telah kehilangan kesempatan untuk mengenal mereka sebagai individu dengan impian, ketakutan, kepribadian unik. "Apa yang bisa kita lakukan untuk mengubah itu?" tanyanya kepada mereka. Benar-benar tertarik untuk mendengar ide-ide mereka. "Baiklah," jawab Vanya setelah memikirkannya dengan cermat. "Ayah bisa mulai dengan menanyakan bagaimana hari kami ketika ayah pulang. Bukan hanya apakah kami mengerjakan pekerjaan rumah atau mendapatkan nilai bagus. Dan mungkin," tambah Adrian, "ayah bisa menceritakan kisah tentang ketika ayah masih kecil. Kami tidak pernah tahu apapun tentang bagaimana ayah tumbuh, apa yang ayah suka lakukan, bagaimana ayah bertemu mama." Bima telah berjanji bahwa semua itu akan berubah, dan telah memulai malam itu juga dengan menceritakan kepada mereka tentang masa kecilnya sendiri, tentang kesalahan yang telah ia buat dalam memprioritaskan kesuksesan finansial di atas hubungan manusia, dan tentang bagaimana sebuah keluarga dalam krisis telah mengajarinya pelajaran yang tidak dapat ditawarkan oleh sekolah bisnis manapun. Sekarang, berdiri di depan rumah baru keluarga Rahayu, Bima merasakan campuran kegugupan dan kegembiraan yang belum pernah ia alami sejak ia menjadi pengusaha muda yang membangun perusahaan pertamanya. Tetapi kali ini kesuksesan tidak akan diukur dalam keuntungan ekonomi, melainkan dalam senyum seorang ibu yang akhirnya bisa memberikan anak-anaknya rumah yang layak. Taksi berhenti di depan rumah tepat pukul 2 siang, seperti yang telah mereka sepakati. Dio telah keluar dari rumah sakit pagi itu juga, dan meskipun ia masih terlihat rapuh, pipinya telah mendapatkan kembali sebagian dari warna merah muda sehat masa kanak-kanak. Siti keluar dari kendaraan terlebih dahulu, diikuti oleh Matius, yang dengan hati-hati membantu Dio turun, sementara Sofia segera berlari menuju taman depan. "Mama, lihat betapa indahnya bunga mawar ini," teriak Sofia sambil menunjuk semak mawar yang menghiasi pintu masuk, dan ada ayunan di pohon itu. "Sofia, jangan sentuh apapun." Siti memperingatkan secara otomatis dengan kehati-hatian seseorang yang telah belajar untuk tidak terlalu berharap dari kehidupan. "Ini bukan rumah kita. Kita di sini untuk melihatnya, tetapi kita tidak tahu apakah Siti," sela Bima dengan lembut mendekat dengan kunci terentang ke arahnya. "Ini rumahmu, sepenuhnya milikmu." Keheningan yang mengikuti begitu dalam sehingga terdengar angin menggerakkan daun-daun pohon di mana memang ada ayunan terpasang. Siti melihat kunci-kunci itu seolah-olah itu adalah benda ajaib yang bisa hilang jika ia menyentuhnya. "Apa maksud Tuan dengan sepenuhnya milik kami?" tanya Matius dengan ketidakpercayaan protektif yang telah ia kembangkan selama berbulan-bulan ketidakpastian. "Maksudku,"
Jelas Bima berlutut untuk sejajar dengan ketiga anak itu, bahwa rumah ini telah lunas sepenuhnya, bahwa ia telah dialihkan atas nama mama kalian dan tidak ada yang bisa mengambilnya dari kalian. 5 to the servant, and 5 to the serve, and 5 to the servant to the 5. Apakah ini milik kami selamanya? Benar-benar selamanya? Tanya Dio dengan suara kecil yang masih menunjukkan tanda-tanda penyakitnya baru-baru ini, tetapi yang bersinar dengan harapan yang hati-hati. Benar-benar selamanya, konfirmasi Bima. Merasakan matanya dipenuhi air mata saat melihat ekspresi keheranan di wajah anak kecil itu. Siti akhirnya mengambil kunci dengan tangan gemetar. Selama berbulan-bulan ia telah memimpikan momen ini, tetapi ia tidak pernah percaya itu mungkin. Ia memiliki fantasi malam di mana ia membayangkan anak-anaknya berlari di sekitar rumah nyata, tidur di tempat tidur sungguhan, mandi dengan air panas, tetapi ia selalu terbangun di gubuk reot itu di mana kenyataan memukulnya dengan brutal. Bisakah kami masuk dan melihat ke dalam? Tanya Sofia, praktis melompat kegirangan. Tentu saja, jawab Bima, mengarahkan keluarga itu menuju pintu utama. Ini rumah kalian, kalian bisa melakukan apapun yang kalian inginkan. Ketika Siti membuka pintu, apa yang mereka temukan di dalamnya melampaui semua harapan yang mungkin mereka miliki. Bima tidak hanya membeli rumah itu, ia telah melengkapinya sepenuhnya dengan segala yang diperlukan untuk keluarga dengan 3 anak. Di ruang tamu utama ada sofa 3 tempat duduk yang nyaman, meja kopi kayu solid, televisi layar besar dipasang di dinding, dan yang paling penting, perpustakaan yang penuh dengan buku anak-anak dan remaja. Dapur dilengkapi sepenuhnya dengan peralatan baru, peralatan makan, lengkap, dan dapur diisi dengan makanan yang cukup untuk beberapa minggu. "Mama, ada tangga!" teriak Matius berlari menuju lantai 2, seperti anak normal berusia 12 tahun untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan. Dan setiap kamar punya tempat tidurnya sendiri, tambah Sofia, yang telah mengikuti kakak laki-lakinya menaiki tangga. Bima telah memberikan perhatian khusus pada kamar tidur. Kamar utama memiliki tempat tidur queen size dengan spray baru, lemari pakaian yang luas, dan meja rias dengan cermin. Kamar anak-anak didekorasi dengan sesuai untuk usia mereka. Milik Matius memiliki meja untuk belajar dan poster pendidikan. Milik Sofia dicat dengan nada lembut dengan tempat tidur single yang dihiasi dengan boneka baru. Dan milik Dio memiliki tempat tidur bayi convertible yang bisa diubah menjadi tempat tidur anak besar bersama dengan humidifier khusus yang direkomendasikan oleh dokter. "Tuan Bima," kata Siti dengan suara pecah karena emosi. "Ini terlalu banyak. Ini lebih dari yang pernah saya impikan untuk berikan kepada anak-anak saya. Saya tidak tahu bagaimana kami akan bisa membayar kembali Tuan suatu hari nanti." "Siti," jawab Bima, duduk di sampingnya di sofa baru. "Ingat apa yang kamu katakan kepadaku di rumah sakit tentang mengapa kamu memutuskan untuk bekerja untukku daripada mencari balas dendam? Karena balas dendam tidak akan memberi makan anak-anak saya," ulang Siti, mengingat kata-katanya sendiri. "Tepat sekali," lanjut Bima. "Nah, rumah ini bukanlah balas dendam atas apa yang perusahaanku lakukan pada Heru. Rumah ini adalah caraku untuk menghormati kenangannya, memastikan bahwa anak-anaknya memiliki kesempatan yang ingin ia berikan kepada mereka." "Mama, ayo lihat kamarku," teriak Dio dari atas. Suaranya penuh dengan sukacita yang belum mereka dengar selama berbulan-bulan. Ketika mereka naik ke lantai 2, mereka menemukan ketiga anak itu menjelajahi kamar baru mereka dengan ekspresi keheranan murni. Dio telah menemukan bahwa tempat tidurnya memiliki pagar samping untuk mencegah jatuh, tetapi yang juga bisa dilepas ketika ia lebih besar. Sofia sedang memeluk boneka baru yang ia temukan di atas tempat tidurnya. Matius sedang memeriksa buku-buku di mejanya, buku-buku yang sesuai untuk usia dan tingkat pendidikannya. "Benarkah saya boleh menyimpan semua buku ini?" tanya Matius, memegang ensiklopedia ilmu alam. "Itu milikmu," konfirmasi Bima. "Dan ada lebih banyak buku di bawah di perpustakaan keluarga. Aku pikir mungkin kamu ingin membacakan cerita kepada adik-adikmu seperti yang ayahmu lakukan." Mata Matius dipenuhi air mata. Selama berbulan-bulan ia telah memikul tanggung jawab orang dewasa karena kebutuhan, tetapi kini ia ditawari kesempatan untuk menjadi kakak laki-laki dalam keadaan normal untuk merawat Dio dan Sofia dari cinta, alih-alih keputusasaan. "Tuan Bima," kata Matius dengan keseriusan yang mengharukan. "Bolehkah saya bertanya sesuatu?" "Tentu saja. Apakah anak-anak Tuan tahu apa yang Tuan lakukan untuk kami?" Pertanyaan itu mengejutkan Bima karena mengungkapkan bahwa Matius tidak hanya memikirkan keluarganya sendiri,
tetapi juga bagaimana tindakan ini dapat memengaruhi orang lain. Ya, jawab Bima. Aku menceritakan seluruh kisah kalian dan mereka tahu bahwa kalian telah mengajariku pelajaran yang sangat penting tentang apa artinya menjadi sebuah keluarga. Pelajaran jenis apa? Tanya Sofia, bergabung dalam percakapan dengan rasa ingin tahu alami anak-anak. Kalian mengajariku bahwa memeluk anak-anak lebih penting daripada membelikan mereka barang-barang mahal, jelas Bima. Kalian mengajariku bahwa menceritakan kisah di rumah lebih berharga daripada bekerja hingga larut malam. Kalian mengajariku bahwa mengetahui impian anak-anakku lebih penting daripada menghasilkan lebih banyak uang. When find this redo is widowed. And find this Wade. Apakah Tuan akan mulai lebih sering memeluk anak-anak Tuan? Tanya Dio dengan kepolosan langsung yang hanya dimiliki anak-anak kecil. Aku sudah mulai, konfirmasi Bima dengan senyum yang tulus. Tadi malam aku memeluk Adrian dan Vanya untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan. Dan tahukah kalian apa yang aku temukan? Apa? Tanya ketiga anak itu serempak. Bahwa mereka juga membutuhkan pelukan itu, tetapi mereka tidak tahu bagaimana memintanya. Siti, yang telah mendengarkan percakapan ini sambil menjelajahi kamar mandi utama dengan shower baru dan air panasnya, mendekati kelompok itu dengan air mata mengalir di pipinya. Tuan Bima, katanya dengan suara penuh emosi. Heru akan sangat bangga mengetahui bahwa ceritanya membantu keluarga lain untuk menemukan diri mereka. Benarkah kamu percaya itu? Tanya Bima. Benar-benar membutuhkan konfirmasi itu. Sepenuhnya, jawab Siti tanpa ragu. Heru selalu bilang bahwa tragedi hanya masuk akal jika kita mengubahnya menjadi kesempatan agar dunia menjadi sedikit lebih baik. Mama, kata Sofia tiba-tiba. Bisakah kita mengundang Tuan Bima dan anak-anaknya untuk makan malam di sini suatu hari nanti agar kami bisa mengenal mereka dan mungkin mengajari mereka beberapa permainan yang ayah ajarkan kepada kami? Saran itu mengejutkan Bima sepenuhnya. Anak-anak ini, yang telah kehilangan begitu banyak, yang telah menderita begitu banyak karena kelalaian perusahaannya, kini menawarkan untuk berbagi kebahagiaan baru mereka dengan keluarganya. Itu adalah tingkat kemurahan hati dan pengampunan yang sangat menyentuhnya. Aku akan senang, jawab Bima. Dan aku yakin Adrian dan Vanya juga akan senang mengenal kalian. Bisakah kita tunjukkan kepada mereka bagaimana ayah mengajari kita cara membuat teater-teater kecil? Seru Sofia dengan antusiasme yang meningkat. Dan Matius bisa menceritakan kepada mereka beberapa cerita yang ayah ciptakan untuk kita. Dan Dio bisa mengajari mereka lagu-lagu favoritnya. Tambah Matius menggendong adik laki-lakinya dengan kelembutan protektif yang telah ia kembangkan selama bulan-bulan yang sulit. Bima mengamati perencanaan spontan pertemuan keluarga ini dan menyadari bahwa ia sedang menyaksikan sesuatu yang luar biasa. Anak-anak ini tidak berpikir dalam istilah kami versus mereka atau miskin versus kaya. Mereka berpikir sederhana dalam istilah keluarga yang dapat saling membantu untuk menjadi lebih bahagia. Ada satu hal lagi yang ingin aku tunjukkan kepada kalian, kata Bima mengarahkan keluarga itu menuju jendela kamar tidur utama yang menghadap ke taman belakang. Di halaman ada sesuatu yang membutuhkan hari-hari perencanaan khusus, kebun kecil yang ditinggikan dengan tanah subur, peralatan berkebun yang sesuai untuk anak-anak, dan benih sayuran dan herbal yang dapat ditanam bersama oleh keluarga. Heru selalu ingin mengajari anak-anaknya menanam makanan mereka sendiri, jelas Bima. Siti bercerita kepadaku di rumah sakit bahwa ia berbicara tentang memiliki kebun di mana mereka bisa belajar dari mana makanan yang sebenarnya berasal. Ayah memberitahu Tuan itu? Tanya Matius. Terkejut bahwa Bima tahu detail intim seperti itu tentang impian ayahnya. Mamamu yang memberitahuku, klarifikasi Bima. Dan aku pikir mungkin kalian juga bisa mengajariku. Aku belum pernah menanam apapun dalam hidupku. Ya, teriak Dio, bertepuk tangan dengan tangan kecil yang sudah terlihat lebih kuat setelah perawatan medis. Kita bisa menanam tomat dan selada, dan wortel, dan bunga-bunga indah untuk Mama, tambah Sofia, selalu berpikir untuk membuat ibunya bahagia. Siti mendekat ke jendela, dan mengamati kebun dengan ekspresi yang mencampur rasa syukur, keheranan dan melankolis yang mendalam. Itu persis apa yang Heru impikan untuk keluarganya. Dan meskipun ia tidak hadir secara fisik untuk melihatnya, semangat dan nilai-nilainya sepenuhnya hidup saat ini. Heru, gumamnya lembut, berbicara kepada suaminya yang telah meninggal, seolah ia bisa mendengarnya. Bayi-bayi kita akhirnya punya rumah yang ingin kamu berikan kepada mereka. Bima menyadari bahwa ia sedang menyaksikan momen sakral,
Sebuah saat di mana cinta melampaui kematian dan di mana impian yang tertunda akhirnya menemukan realisasi. Itu bukan hanya sebuah rumah yang ia serahkan. Itu adalah perwujudan harapan seorang ayah yang telah meninggal terlalu cepat, tetapi yang warisannya akan terus hidup dalam anak-anaknya. Siti, kata Bima. Akhirnya, ada satu syarat untuk rumah ini. Kepanikan instan yang muncul di mata wanita itu menghancurkan hatinya. Tetapi, kondisi spesifik ini perlu ditetapkan. Syarat apa? Tanyanya dengan suara gemetar. Bahwa kamu mengizinkanku mengubah semua kebijakan keselamatan kerja di PT Adidaya Karya, jawab Bima dengan keseriusan mutlak. Bahwa kamu membantuku menerapkan protokol yang menjamin tidak ada pekerja lain yang menderita seperti yang diderita Heru, bahwa kamu mengubah tragedi suamimu menjadi keselamatan pekerja lain. Siti menatapnya selama beberapa saat, memproses besarnya apa yang ia usulkan. Apakah Tuan serius? Tanyanya akhirnya. Sepenuhnya serius, konfirmasi Bima. Aku ingin Heru Rahayu menjadi nama program keselamatan kerja paling ketat di seluruh industri konstruksi. Untuk pertama kalinya sejak kehilangan suaminya, Siti merasa bahwa tragedi yang telah menghancurkan hidupnya akhirnya akan memiliki tujuan yang akan menghormati kenangan Heru dengan cara yang paling signifikan mungkin. Saya terima, katanya dengan suara tegas. Saya terima dengan segenap hati saya. Makan malam keluarga pertama antara keluarga Sanjaya dan Rahayu diadakan seminggu setelah penyerahan rumah. Bima tiba pukul 6 sore bersama Adrian dan Fanya, membawa bunga untuk Siti dan mainan edukatif untuk ketiga anak itu. Anak-anaknya gugup sepanjang hari, tidak tahu apa yang diharapkan dari keluarga ini yang telah mengubah ayah mereka begitu dalam. Rumah yang dulunya merupakan impian yang mustahil, kini dipenuhi kehidupan dan kehangatan manusia. Aroma makanan rumahan bercampur dengan suara tawa anak-anak, menciptakan suasana rumah sejati yang tidak dapat ditiru oleh mansion manapun. Dio telah membaik secara signifikan. Pipi-pipinya memiliki warna sehat dan pernapasannya jelas dan kuat. Ayah, bisik Fanya, saat mereka berjalan menuju pintu utama. Apakah ayah gugup? Sedikit, akui Bima dengan jujur. Tetapi ini adalah kegugupan yang baik, seperti ketika kamu akan mengalami sesuatu yang istimewa. Siti membuka pintu dengan senyum berseri-seri yang kontras secara dramatis dengan wanita putus asa yang dilihat Bima di rumah sakit beberapa minggu sebelumnya. Ia mengenakan gaun sederhana tetapi bersih, dan ada sesuatu dalam posturnya yang berbicara tentang martabat yang pulih. Selamat datang di rumah kami, katanya dengan kehangatan tulus yang segera membuat Adrian dan Fanya merasa nyaman. Beberapa menit pertama tidak terhindarkan canggung. Adrian dan Fanya, terbiasa dengan makan malam formal yang disajikan oleh karyawan rumah tangga, menemukan diri mereka di dapur di mana keluarga itu sendiri menyiapkan makanan dan di mana semua orang diharapkan untuk berpartisipasi dalam menyajikan meja. Apakah kalian butuh bantuan dengan sesuatu? Tanya Adrian tanpa tahu persis bagaimana menawarkan bantuan dalam lingkungan yang begitu berbeda dari pengalaman biasanya. Tentu saja, jawab Matius dengan antusias. Bisakah kamu membantuku membawa piring ke meja? Di keluarga kami semua orang membantu dengan segalanya. Fanya mengamati dengan terpesona bagaimana Sofia membantu Dio mencuci tangan sebelum makan, bagaimana Matius memverifikasi bahwa semuanya sudah siap, bagaimana Siti mengkoordinasikan kegiatan dengan efisiensi yang lahir dari cinta alih-alih kekakuan. Itu adalah jenis dinamika keluarga yang sama sekali baru baginya. Makan malam terdiri dari hidangan sederhana, tetapi disiapkan dengan hati-hati. Ayam gulai, nasi, sayur, salad segar dari kebun yang baru mereka mulai tanam, dan lauk buatan sendiri. Tidak ada yang mewah, tetapi setiap gigitan memiliki rasa yang berbicara tentang waktu yang diinvestasikan, perhatian yang diberikan, makanan yang disiapkan sebagai tindakan cinta. Di keluarga kami, jelas Siti sambil menyajikan piring, kami punya tradisi untuk makan malam. Setiap orang berbagi sesuatu yang baik yang terjadi pada mereka selama hari itu dan sesuatu yang mereka syukuri. Sesuatu yang baik dan sesuatu yang disyukuri. Ulang Fanya seolah itu adalah konsep yang sama sekali asing. Ya, konfirmasi Dio dengan sukacita menular anak-anak kecil. Aku selalu mulai karena aku yang paling kecil. Sesuatu yang baik yang terjadi padaku hari ini adalah aku bisa berlari di kebun tanpa lelah. Dan aku bersyukur karena dadaku tidak sakit lagi ketika aku bernapas. Kesederhanaan dan kedalaman kata-kata itu memukul Adrian dan Fanya. Anak berusia 5 tahun ini, yang telah berada di ambang krisis sangat serius beberapa minggu sebelumnya,
menemukan sukacita dalam bisa bernapas secara normal dan berlari tanpa rasa sakit. Kekhawatiran harian mereka sendiri tentang nilai, video game dan rencana sosial tampak sepele dibandingkan. Giliran aku, umum Sofia. Sesuatu yang baik yang terjadi padaku adalah aku menemukan kupu-kupu di kebun kami, dan ia tinggal di jariku untuk waktu yang lama. Dan aku bersyukur karena aku punya kamarku sendiri, di mana aku bisa menyimpan semua harta karunku. Harta karun jenis apa? Tanya Vanya dengan rasa ingin tahu yang tulus. Batu-batu cantik yang aku temukan di kebun, daun-daun dengan bentuk yang menarik, gambar yang aku buat untuk mama, jelas Sofia dengan serius. Ayah selalu bilang harta karun yang paling berharga tidak memerlukan uang. Matius melanjutkan. Sesuatu yang baik yang terjadi padaku adalah aku mengerti sepenuhnya tugas matematikaku tanpa bantuan, dan aku bersyukur karena aku bisa belajar di mejaku sendiri tanpa suara yang mengganggu. Siti tersenyum dengan kebanggaan keibuan sebelum berbicara. Sesuatu yang baik yang terjadi padaku hari ini adalah melihat Dio bermain dengan gembira di kebun, dan aku bersyukur karena anak-anakku memiliki rumah yang aman, di mana mereka bisa tumbuh dan bermimpi. Semua orang menoleh ke Bima, Adrian, dan Vanya. Giliran mereka untuk berpartisipasi dalam tradisi keluarga ini, tetapi tidak satu pun dari mereka pernah merenungkan hari mereka dengan cara yang begitu disengaja. Kami belum pernah melakukan ini sebelumnya, akui Bima dengan jujur, tetapi aku ingin mencobanya. Sesuatu yang baik yang terjadi padaku hari ini adalah melihat senyum Dio ketika dia berlari menuju pintu untuk menyambut kami. Dan aku bersyukur karena kalian mengajariku bagaimana menjadi ayah. Yang lebih baik, Adrian ragu sebelum berbicara. Sesuatu yang baik. Aku rasa sesuatu yang baik yang terjadi padaku adalah bertemu Matius dan menyadari bahwa ada orang seusia denganku yang jauh lebih dewasa dan bertanggung jawab daripada aku. Dan aku bersyukur karena ayah belajar menghabiskan lebih banyak waktu bersama kami. Vanya adalah yang terakhir. Sesuatu yang baik yang terjadi padaku adalah melihat bagaimana Sofia merawat Dio. Itu membuatku berpikir tentang bagaimana aku bisa menjadi kakak perempuan yang lebih baik, dan aku bersyukur karena keluarga ini menunjukkan kepadaku apa artinya benar-benar saling menyayangi. Keheningan yang mengikuti dipenuhi dengan kehangatan dan koneksi. Jelas bahwa sesuatu yang mendasar telah mulai berubah dalam dinamika kedua keluarga. Sekarang, umum Matius dengan antusias. Saatnya cerita. Selama 1 jam berikutnya, anak-anak Rahayu berbagi kisah yang biasa diceritakan Heru kepada mereka, tetapi dengan sentuhan khusus. Mereka mengundang Adrian dan Vanya untuk menjadi karakter dalam petualangan itu. Sofia menciptakan cerita di mana Vanya adalah putri ilmuwan yang menyelamatkan kerajaan dengan eksperimennya. Matius menciptakan petualangan di mana Adrian adalah penjelajah yang menemukan peradaban yang hilang. Dio, dengan bantuan saudara-saudaranya, menceritakan sebuah kisah di mana semua orang adalah pahlawan super yang bekerja sama untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Bima mengamati interaksi ini dan menyadari bahwa anak-anaknya mengalami sesuatu yang tidak pernah mereka miliki. Sukacita murni dari imajinasi bersama, menciptakan dunia fantastis dengan anak-anak lain, dihargai bukan karena apa yang mereka miliki, tetapi karena siapa mereka sebagai pribadi. Ayah, tanya Vanya ketika cerita-cerita itu selesai. Bisakah kita melakukan ini di rumah juga? Makan malam, dengan rasa syukur dan cerita. Aku akan senang, jawab Bima, merasa lebih terhubung dengan anak-anaknya daripada yang ia rasakan selama bertahun-tahun. Saat malam berlanjut, percakapan menjadi lebih dalam. Siti bercerita kepada Adrian dan Vanya tentang Heru bukan sebagai sosok tragis, melainkan sebagai ayah yang penuh kasih yang telah mengisi hidup mereka dengan sukacita dan ajaran berharga. Apa yang paling kalian rindukan dari dia? Tanya Adrian dengan rasa ingin tahu yang tulus. Tawa ayah, jawab Dio segera. Ayah tertawa sangat keras ketika kami bermain, dan seluruh rumah dipenuhi kebahagiaan. Pelukan beruang ayah, tambah Sofia. Ayah memeluk kami begitu erat, sehingga kami merasa tidak ada hal buruk yang bisa terjadi pada kami selama kami berada di pelukannya. Nasihat ayah, kata Matius dengan keseriusan seseorang yang harus tumbuh terlalu cepat. Ayah selalu tahu persis apa yang harus dikatakan kepada kami ketika kami punya masalah atau ketika kami bingung. Tapi tahukah kalian apa yang paling luar biasa? Tambah Siti, dengan senyum penuh cinta. Semua hal yang kami rindukan dari ayah masih hidup di dalam kalian. Dia punya tawa cerianya. Sofia memberikan pelukan yang menyembuhkan hati, dan Matius punya kebijaksanaan khusus itu
untuk membantu orang lain. Benarkah? Tanya Dio dengan mata berbinar. Benar sekali, konfirmasi ibunya. Ayah hidup melalui kalian setiap hari. Percakapan ini memiliki dampak mendalam pada Adrian dan Vanya. Mereka menyadari bahwa mereka telah menganggap remeh kehadiran ayah mereka tanpa menghargai kesempatan untuk menciptakan kenangan dan koneksi yang bermakna, sementara itu masih mungkin. Ayah, kata Adrian malam itu, di perjalanan pulang, kita bisa mulai melakukan hal-hal bersama pada akhir pekan. Bukan hal-hal mahal, tetapi hal-hal seperti yang dilakukan ayah Matius dengan mereka. Hal-hal jenis apa yang kamu pikirkan? Tanya Bima, bersemangat dengan inisiatif dari anaknya ini. Mungkin kita bisa belajar memasak bersama, saran Vanya. Atau melakukan proyek di kebun, atau hanya duduk dan mengobrol tanpa televisi atau telepon. Itu sempurna, jawab Bima. Merasakan hatinya dipenuhi kebahagiaan yang tidak dapat diberikan oleh kesuksesan bisnis apapun. 3 minggu kemudian, Bima berada di kantornya. Tetapi kali ini tidak bekerja hingga larut malam. Itu adalah Jumat sore, dan ia telah menetapkan kebijakan pribadi baru. Tidak ada lagi pekerjaan setelah jam 5 sore pada hari Jumat, dan akhir pekan adalah suci untuk keluarga. Siti telah mulai bekerja sebagai konsultan keselamatan kerja untuk PT Adidaya Karya, membantu merancang protokol yang akan melindungi pekerja lain dari tragedi, seperti yang dialami Heru. Pengetahuannya yang mendalam tentang konsekuensi manusia dari kelalaian perusahaan telah menjadikannya suara yang kuat untuk perubahan. Tuan Bima, kata Siti memasuki kantornya dengan folder penuh dokumen. Saya punya laporan akhir tentang langkah-langkah keamanan baru dari program warisan Heru Rahayu. Selama beberapa minggu terakhir mereka telah bekerja bersama untuk menerapkan standar keselamatan kerja paling ketat dalam industri. Peralatan pelindung berkualitas tertinggi, inspeksi harian wajib, pelatihan komprehensif untuk semua pekerja, dan dana darurat untuk keluarga karyawan manapun yang terluka di tempat kerja. Apa hasilnya? Tanya Bima, meskipun ia sudah tahu jawabannya dari laporan mingguan. 0 kecelakaan kerja di semua konstruksi kita selama 3 minggu terakhir, lapor Siti dengan kebanggaan yang jelas. Para pekerja bilang mereka merasa lebih aman dan lebih dihargai dari sebelumnya. Oh, dan dampak finansial. Biaya awal memang signifikan, akui Siti. Tetapi penghematan dalam asuransi, tuntutan hukum, dan waktu yang hilang karena kecelakaan sudah mengkompensasi investasi itu. Selain itu, reputasi kita sebagai perusahaan yang bertanggung jawab menarik pekerja yang lebih baik dan kontrak yang lebih bergengsi. Bima tersenyum mengingat bagaimana ia dulu berpikir bahwa keselamatan kerja adalah biaya yang tidak perlu yang mengurangi keuntungan. Kini ia mengerti bahwa itu adalah investasi dalam kehidupan manusia, yang juga ternyata merupakan keputusan bisnis yang sangat baik. Siti, katanya menutup folder itu. Bolehkah aku menanyakan sesuatu yang pribadi? Tentu saja. Apakah kamu pernah merasa Heru akan bangga dengan apa yang telah kita capai? Siti tersenyum dengan ketenangan yang telah ia kembangkan selama bulan-bulan penyembuhan. Setiap hari, terutama ketika saya melihat pekerja lain kembali dengan aman dan sehat kepada keluarga mereka, mengetahui bahwa anak-anak mereka tidak akan melalui apa yang dialami anak-anak saya dan anak-anakmu, bagaimana mereka beradaptasi dengan semua perubahan, Dio sepenuhnya sehat. Dokter bilang tidak ada jejak infeksi pernapasan, lapor Siti dengan sukacita keibuan. Sofia berkembang di sekolah barunya. Guru-gurunya bilang dia anak yang cerdas dan penyayang. Dan Matius, bagaimana dengan Matius? Matius mengejutkanku setiap hari, lanjut Siti dengan bangga. Dia sudah mulai berbicara tentang belajar teknik sipil ketika dia besar. Dia ingin merancang bangunan yang sepenuhnya aman untuk semua pekerja. I was a son. I was a son, I was a line. I was a line kan. Serius? Dia bilang dia ingin melanjutkan pekerjaan yang ayahnya mulai dan yang Tuan bantu selesaikan, jelas Siti. Dia ingin nama Rahayu identik dengan konstruksi yang aman. Bima merasakan matanya dipenuhi air mata. Putra Heru tidak hanya mengatasi tragedi, tetapi ia mengubahnya menjadi inspirasi untuk mendedikasikan hidupnya untuk melindungi orang lain. Siti, katanya akhirnya, aku ingin membuat proposal kepadamu. Proposal jenis apa? Aku ingin mendirikan dana beasiswa universitas atas nama Heru Rahayu, jelas Bima dengan antusiasme yang meningkat. Untuk anak-anak pekerja konstruksi yang ingin belajar teknik, arsitektur, atau karier apapun yang berhubungan dengan membuat industri lebih aman. Tuan serius? Sepenuhnya serius. Dan aku ingin kamu mengelola dana itu, lanjut Bima.
Siapa yang lebih baik daripada janda Heru untuk memutuskan pemuda mana yang pantas mendapatkan kesempatan untuk mengubah tragedi menjadi solusi? Siti terdiam selama beberapa saat, memproses besarnya apa yang Bima usulkan. Tahukah Tuan apa artinya ini? Tanyanya akhirnya. Artinya Heru Rahayu akan menjadi kekuatan untuk kebaikan yang melampaui kematiannya sendiri, jawab Bima. Artinya, warisannya akan menyelamatkan nyawa selama generasi. Saya terima, kata Siti dengan suara tegas dan emosional. Saya terima dengan segenap hati saya dan atas nama Heru. Malam itu juga, di rumah yang kini dipenuhi kehidupan dan kebahagiaan, kedua keluarga berkumpul lagi untuk makan malam. Tetapi kali ini ada tradisi tambahan. Di akhir makan malam, mereka menyalakan lilin khusus untuk menghormati Heru Rahayu. Ayah, kata Sofia berbicara kepada lilin seolah Heru bisa mendengarnya. Hari ini Tuan Bima bercerita kepada kami tentang beasiswa yang akan membantu anak-anak lain belajar untuk melakukan pekerjaan yang lebih aman. Apakah ayah bangga pada kami? Pada saat itu, seolah alam semesta ingin menjawab pertanyaan anak itu. Angin sepoi-sepoi menggerakkan tirai jendela, membuat nyala lilin menari dengan cara khusus. Ayah ada di sini, bisik Dio dengan kepastian mutlak anak-anak kecil. Ayah memberitahu kami bahwa ayah bangga. Bima mengamati adegan ini dan menyadari bahwa ia telah menyaksikan transformasi paling luar biasa dalam hidupnya. Sebuah tragedi telah diubah menjadi penebusan, ketidakadilan telah diubah menjadi keadilan, dan kematian telah memberi kehidupan pada warisan yang akan melindungi keluarga masa depan yang tak terhitung jumlahnya. Tahukah kalian apa yang paling luar biasa dari seluruh cerita ini? Kata Bima memandang semua anak yang hadir. Apa? Tanya mereka serempak. Bahwa Heru Rahayu tidak akan pernah hanya menjadi nama di batu nisan, jelas Bima dengan emosi yang mendalam. Ia akan menjadi nama di beasiswa universitas yang membantu pemuda belajar. Ia akan menjadi nama dalam protokol keamanan yang menyelamatkan nyawa. Ia akan menjadi nama yang diingat pekerja lain ketika mereka kembali dengan aman ke rumah mereka setiap malam. Dan ia akan menjadi nama yang akan kami bawa dengan bangga selamanya. Tambah Matius, dengan kedewasaan yang telah ia kembangkan melalui kesulitan yang diubah menjadi tujuan. Tepat sekali, konfirmasi Bima. Heru Rahayu telah menjadi abadi bukan karena ia hadir secara fisik bersama kita, melainkan karena cintanya, nilai-nilainya, dan pengorbanannya terus membuat dunia menjadi lebih baik setiap hari. Fimas, enda, ankan susta, even, anga, andan. Pada saat itu, dengan dua keluarga bersatu di sekitar meja, dengan lilin menghormati kenangan seorang pria baik, dan dengan masa depan bersinar dengan janji kehidupan yang diselamatkan dan impian yang terpenuhi, semua orang mengerti bahwa mereka telah menyaksikan sesuatu yang luar biasa. Kematian Heru Rahayu telah menjadi tragedi, tetapi warisannya telah menjadi kisah paling indah tentang penebusan, cinta, dan harapan yang pernah dibayangkan siapapun di antara mereka. Dan setiap kali seorang pekerja kembali dengan aman dan sehat ke rumahnya, setiap kali seorang pemuda menerima beasiswa untuk belajar, setiap kali sebuah keluarga tidak harus menderita seperti yang diderita keluarga Rahayu, Heru Rahayu akan terus hidup. Karena cinta sejati tidak pernah mati, ia hanya berubah menjadi cara-cara yang semakin indah untuk membuat dunia menjadi lebih baik.